itu lagi, disensor aja ngomongnya di sini. Iya, sorry. Ya Oke, karena saya lanjut. tuh sangat kesel Gurunda gitu loh. Kok orang ini Terus bisa kita harus gimana, Pak? itu seperti itu belak-belakan. Kalau kita kan pidato, kita kan diskusi, dia nanya, kita jawab. Kalau itu memang betul-betul dia itu menghujat gitu loh Gurunda. Bapak orang baru di TikTok, orang baru ya Pak? Iya, Bapak Muslim. saya baru. Oh, Bapak Muslim. orang baru. Muslim saya. Oke. Saya Muslim. Muslim ya. Oke, bisa Ya. bisa anu Pak, doa iftitah Pak. Saat sholat iftitah bisa Pak? Bisa. Ya, silakan Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kasira wa subhanallah bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bijalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, siap. Lanjut, silakan Pak. Masya Allah. Iya, makanya kalau yang kayak gitu tuh gimana ya? Bisa nggak kita laporin Pak? Karena hati saya sangat sakit gitu loh. Jadi Bang J ini baru main TikTok, baru melihat yang namanya hujatan-hujatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit hati, apakah merasa sakit hati? Kami pribadi di sini umat Muslim, siapa yang tidak sakit hati ketika junjungan kami itu dihinakan? Saya kemarin, Dewa kemarin ya, sempat ke dokter. Ardi, sempat ke dokter. Iya. Dewa di ronsen, nih hati Dewa perban semua. Kalau pengen tahu, hati Dewa perban semua isinya. Tetapi ya, yang perlu di sini diingat, tidak ada satupun umat Noise, Muslim Noise. Oh iya. Yang perlu itu tahu, tidak ada satupun umat Muslim yang murtad karena mendengar hujatan. Tidak ada. Islam makin dihujat, kami itu semakin kuat. Makin dibenci, kami makin bersemi. Makin dihina, kami makin jaya. Makin difitnah, kami itu semakin gagah. Makin di-framing, kami tak akan pernah yang namanya bergeming. Makin diserang, kami makin terang. Itulah the power of Islam. Ya. Jadi untuk menghadapi orang-orang seperti itu, memang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi yang bagus itu mendingan ditengok, tidak usah ditonton, langsung laporkan saja supaya minta di-banned. Begitu ya. Siap. Terima kasih Bang Dewa atas keluarannya yang baru dikeluarkan. Jaringan nggak
sahabat Gurunda. Iya. Sama nih. Hujan. Aki Kores, Aki Kores. Salam kenal untuk Aki Kores, Bang Dewa. Waduh Gurunda kepental euy. Ustadz Alif, monitor Ustadz Alif. Kemana gua yang gede-gedein gimana hostnya ini? Halo. Ya, sebentar Bunda Tina ya. Jadi mau nyapa ya. Itu Baik, aja, Bunda Tina, terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda. Baik. Semangat ya. Siap, Bunda, hati-hati di jalan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan naikkan yang lain, teman-teman. Di sini ada ini di sini ada assalamualaikum ini namanya. Assalamualaikum. Gimana manggilnya? Gimana coba? Assalamualaikum. Apa aku dipanggil Bunda Kores? Emang aku bertete ya? Aduh. Ini ada Bang Zuma. Bang Zuma sudah monitor Gurunda? Ya. Ini ada tamu namanya Assalamualaikum. Kita sapa dulu ya. Cara nyapanya gimana ini? Lanjut. Assalamualaikum. Nah, gimana? Assalamualaikum. Izin menurunkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantu jawab Bingung ini saya. panggilnya. Oke, di sini ada Rakat. Selamat siang Rakat. Sore di sini, Bang. Oh, sore. Baik. Dari Islam atau dari Kristen? Katolik, Bang. Oh, Katolik. Baik. Siap. Gurunda Zuma masih monitor Gurunda?
Oke, mungkin Ustadz Alif, monitor Ustadz Alif. Saya serahkan ke guru-guru saya dulu ya. Oke, Ustadz Alif. Ustadz Kores, monitor Ustadz. Kok nggak ada yang jawab sih? Gue sendirian ini. Semangat Bang Ardi. Ya udahlah, mau tanya apa Bang? Bang, Bang Raka dibuka mute-nya. mau tanya apa? Enggak, apa konteksnya tadi debat ini? Ya bebas sih. Apa mau bahas apa ini? Tema ketuhanan atau kebukan Tuhanan? Nah, saya tanya tadi, apa temanya tadi debat ini? Pertanyaannya tuh. Iya, maksud saya ini tema ketuhanan atau mau tema kebukan Tuhanan? Ya tergantung moderator. Ya, saya moderatornya. Ya kalau moderator taruh tema ketuhanan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kepada tema ketuhanan. Baik, tema ketuhanan apa mau dibahas? Jadi Anda menyembah Yesus atau menyembah bukan Yesus? Pak Rakat. Pak Raka dibuka. Pak Rakat, mute-nya tolong dibuka Pak Rakat. Dibuka dulu mute-nya, setelah dibuka baru ditutup lagi. Nah, gitu. Pak Rakat. Buka mute-mu. Bukalah sedikit untukku sehingga Pak Rakat, ayo. Kok malah diem Pak Rakat ini? Lo. Kok tanda-tanda kabur? Aduh, kabur. Aduh. Waduh, Beyuh. kenapa nih? Kabur wis, hilang wonge. Jan piye ta iki? Cuh. Halo. Halo Adi. Adi JR ini Kristen atau Islam? Islam, mau nanya Pak. Assalamualaikum dong kalau Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mau Pak Adi. nih, Bunda Maria tuh manusia diciptakan atau gimana tuh Pak? Loh, ya diciptakan Bunda Maria. Kan Islam. Ah iya betul. Seandainya Bunda Maria keguguran, gimana? Seandainya Bunda Maria keguguran, ya kenapa memangnya Pak? Maksudnya? Kan Yesus kan lahir kan di rahim Ya manusia. enggak lah ini Yesus. Tunggu. Ini aku jawabnya gini ya. Ya jadinya bukan Kristen jadinya, jadi punten. Nah gitu. Ya, Pak Adi ini tunggu. Pak Adi ini Islam. Islam. Oke, tunggu ya. Sami Allahu liman hamidah. Teruskan, Mbak. Teruskan, Mbak. Enggak, saya bukan nanya. Enggak, saya juga enggak juga, Pak, sama. Jadi sami Allahu liman hamidah. Lanjutkan, Pak. Enggak, saya cuma Saya juga enggak juga sama kita Pak. Saya nanya iya, saya juga sama enggak. Iya Pak, saya sama Pak. Saya juga enggak juga gitu loh. Sama kita. Seandainya Bunda Maria keguguran. Oke. Seandainya seandainya Bapak sholat kemudian sami Allahu liman hamidah, Bapak meneruskannya gimana Pak? Oh enggak, saya pengen nanya doang. Iya, saya juga pengen nanya doang. Sama kita berarti Pak, sama kita. Nama pertanyaan itu. Nama kita sama Pak, Adi, Ardi, nah sama kita Pak, betul memang. Sama kita Pak. Enggak, saya simpel aja. Iya, saya juga simpel Pak. Yesus kan sama Bunda Maria Iya, kan. tunggu diam. Iya, saya juga simpel ini Pak.
Gimana Pak? Menurut Bapak nama kita sama nggak Pak? Menurut Bapak? Beda, ada N-nya. Kalau gini jawab. Oke. Sekarang saya tanya, menurut Bapak setelah sami Allahu liman hamidah jawabnya apa Pak? Enggak mau kemana-mana saya. Itu doang. Aduh. Bapak ini. Seandainya Iya Pak, gimana? iya. Seandainya. Nah, itu doang. Iya, saya juga seandainya, Pak. Sama, Pak. Saya juga seandainya. Seandainya kau tahu. Nah, gitu kan. Nah, jadi gimana? Saya enggak mau ngomong panjang lebar. Seandainya Bunda Maria keguguran, dunia masih ada nggak gitu? Ya, iya. Maksud saya gini loh. Bapak ini Islam atau Kristen? Islam. Nah, kalau Islam, aku akan mengecek keislaman Bapak, gitu loh. Lah, saya pingin nanya itu doang. Itu doang yang saya tanya. Habis itu saya turun. Nggak boleh turun di sini kalau udah nanya, Pak. Kalau udah nanya harus ditanya, Pak. Nanya itu doang. Iya, kalau udah nanya itu nggak boleh turun, harus mau ditanya, gitu loh. Oh, saya kan ini kan debat nih. Saya Iya, mari kita debat. Makanya ini kan debat, mari kita debat. Nah, sami Allahu liman hamidah. Coba Pak. Enggak. Lo kok enggak? Saya juga enggak dong. Sama kita Pak. Kita samaan emang. Iya, kita sama. Hanya itu doang. Seandainya Bunda Maryam keguguran, dunia masih ada nggak? Itu aja. Aduh, Bapak itu Islam apa bukan? Islam, Muslim. Muslim. Oke, kalau Bapak Islam, Bapak sholat nggak? Ya nggak. Kadang sholat, kadang nggak juga. Cuma mau Ya, nanya kadang itu. sholat. Nah, pas waktu sholat itu apa yang dibaca, Pak? Pada saat sami Allahu liman hamidah apa, Pak? Nggak mau kemana-mana, cuma nanya itu aja. Saya juga nggak mau kemana-mana, Pak. Sama, saya juga nanya itu aja, sama. Ardi, kalau mau dijawab Bang Ardi itu passwordnya. Iya, itu passwordnya, Pak. Password untuk masuk di grup ini ketika Muslim harus bisa menjawab pertanyaan saya, Pak. Harus. Itu. Harus, karena saya moderatornya di sini, Pak. Gimana? Masih mau melanjutkan? Pingsan. Pingsan. Saya sebenarnya bisa menurunkan Bapak. Jangan ngaku-ngaku Muslim, Pak, kalau bukan Islam, Pak. Ya. Jangan mengaku-ngaku berserah diri kepada Allah kalau Bapak bukan Islam. Gitu ya. Bisa dipahami, Pak? Atau mungkin Bapak masih Google sekarang? Wah, yang ditanya Ardiansa ini apa ya gitu ya? Di Google di sana. Dibaca. Oh, begini, Pak. Nanti Ganti lagi passwordnya. nanti saya tanya lagi nanti passwordnya. Passwordnya harus dijawab seketika, Pak. Nggak boleh lambat passwordnya, Pak. Ya, ketika Anda menarasikan kabur. Aduh, parah ini. Ditanya enggak, aku tadi itidal itu teman-teman, bukan betita. Itidal. Oke. Ustaz Alif, Ustaz Alif, tunggu aku sapa guruku dulu ya. Ustaz Alif. Sapa guruku dulu ya. Ustaz Alif. Bang Zuma. Gurunda. Bang Zuma. Gurunda Kores. Monitor Gurunda Kores. Ya, oke. Silakan Gurunda Kores. Antum saatnya dijawab. Itu ada pertanyaan itu. Apa pertanyaannya? Ini. Rokat, monitor Rokat. Ya, Rokat kan Kristen Katolik. Rokat. Di mute dulu, Ji. Oh, ini Gurunda Kores ini yang ya, yang Iya, udah jadi biasakan saja. Biasakan aja udah. Hujan. Kagak bisa Hujan. gua iniin. masa sih? Masuk kamar lah.
Nggak bisa, masa seabrek-abrek seperangkat alat perang gua bawa masuk kamar. Nggak bisa. Udah, biasakan Oke. saja. Oke, baik. Rakat, monitor Rakat. Ya, Rakat, silakan Rakat. Di sini ada guru kita. Silakan Rakat mau bertanya apa? Silakan. Baik, pertanyaannya luar biasa. Silakan Bunda Kores. Gurunda Kores. Siap, Bibi Ardiansa. Ya, Ketawa. pertanyaan Afifah yang bagus ketawa. sekali. Afifah ketawa di belakang. Oh, masuk ya. Itu Afifah ketawanya di ini loh. Di rumah sebelah loh. Masuk loh ke sini. Iya. Lanjut, Aki. Iya. Ya, silakan pertanyaannya, Rakat. Aduh, sinyalnya juga. Pakai smartphone ya? Lah jaringannya itu Kores. Aduh. Kayak mana ini? Aki Abu Hadid, izin di mute ya Aki. Oke, thank you Aki. Oke, Rakat. Kat. Itu sinyalnya kacrut, lihat tuh lu sinyalnya. Coba saya bantu perbaiki ya Rakat sinyalnya ya. Saya bantu perbaikin ya. Asik. Pakai doa. Sawat. Keblabasan. Aduh. Keblabasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita kedatangan noise. vokalis Jamrud. Aku di sini. Yo. Kau ada di sana. 2000 tahun Asik. Menang dua sama better. tanpa busana. Asik. Jangan gitu ah. Enggak, tadi Bang Ardi lu betulin jaringan kok langsung hilang orangnya. Iya, aku benahin jaringannya dia. Maksudnya aku suruh turun, ntar naik lagi gitu loh. Nih, ini ada Bams Bang. Ush. H7 Sore hehehehehehe dak. Hai. Kadang bener ini. Oke. H7 dak. Ya, waalaikum. Waalaikum gimana? Kristen apa Islam, Bang? Islam. Oh, sorry. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan sebelum turun. Iya, itu mau nanyain itu Bang, waktu Nabi Isa diangkat ke langit itu Ibunda Maryam itu masih hidup apa sudah meninggal, Pak? Oke, itu akan dijawab oleh gurunda kita ya, gurunda Bunda Kores. Silakan gurunda Bunda. Iya, boleh. Arang. Wah. Siapa yang tahu silakan. Ustaz Alif tuh. Ustaz Alif, gurunda Zuma, monitor. Hah. Ya kita nggak mau ngarang ya Pak H7 dak ya. Kalau di dalam Al-Quran itu tunggu dulu. Ntar dulu ya. Oke. Silakan Akhi Abu Hadid barangkali punya jawaban. Afan, Ana sambil di jalan ini. Tadi pertanyaannya, waktu Yesus diangkat Bunda Maria masih hidup apa enggak ya? Yes. Gitu. Yes. Waktu Yesus diangkat itu Bunda Maria masih hidup. Tunggu dulu. Ini muslim bukan ini. Kita cek passwordnya dulu ya Pak H7 dak ya. Ya, boleh. Ya, oke. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardu wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Oke, 100% muslim. Oke, lanjut. Silakan. Masya Allah. Kurang lengkap itu. Kalau mau doa yang bagus, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Iya. Iya, Udah. macam-macam. Iya. Udah langsung.
Langsung dijawab Akhi Abu Hadid. Silakan Akhi. Boleh. Lanjut. Anak di jalan. Giliran Saya di ditanya. tempatnya Giliran Oten ditanya, ini. lanjut. Tempatnya Oten ini. Nah ini yang ketawa-tawa. Silakan FA official dijawab. Oke, jadi begini, lebih baik kita tanyakan ke Bunda Kores. Silakan Bunda Kores untuk menjawab. Malah gitu. Ini orang nanya serius kok. Gimana sih? Kores, silakan. Akhi Kores. Berpengalaman. Jawabannya masih hidup, tadi udah dijawab ya, Bang. Itu Judak ya. Itu Yesus yang ditanya. Hah? Ya. Gimana Pak? Ya lanjut. Silakan Bunda Kores. Ya, terima kasih. Ayo. Nenek Ozi. Tahu serius loh. Sayyidah Maryam itu masih hidup atau enggak ketika Nabi Isa diangkat itu aku nggak tahu. Yang jelas Nabi Siti Maryam itu wafat. Cuma nggak tahu sebelum atau setelah Nabi Isa diangkat gitu. Iya, makasih Bang. Iya, saya cuma mau cari tahu aja apa dia sudah wafat atau belum. Misalnya kalau belum, apa dia tahu apa enggak Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja, Bang. Iya, akhi, mantap. Terima Ini kasih ada ya. jawabannya yang dibilang wafat ini setelah Nabi Isa diangkat baru beliau wafat gitu. Cuman sumbernya nggak tahu dari siapa gitu. Iya. Betul. Kita umat Islam jawabnya nggak boleh soalnya Pak itu Judak ya. Kita nggak boleh ngawur-ngawur karena yang ditanyakan menurut Islam kan. Kalau menurut Kristen sih masih hidup, tapi kan menurut Bible maksud saya. Tapi kan kita nggak berpatokan kepada Bible Pak. Kita kan berpatokan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Betul begitu Bunda? Iya sih, ya betul begitu. Saya juga nggak yang saya tanya Bunda Kores. Betul sekali Bibi Ardi. Baik sekali Bunda. Baik, terima kasih Pak Itu Judak ya sudah mampir ke sini. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Jangan lupa doain kita. Ya, terima kasih Bang. Sama Bang. Oke, izin menurunkan ya Pak. Iya, boleh Bang. Boleh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu izin menurunkan ya Pak, yang gue turunin si Oji Akhi Kores. Keliru. Wah bagus itu keliru yang bagus. Ayo Laju Ardi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustaz. Ya, Saya yang kemarin itu yang nanyain. Nanyain apa Bang? Apa? Yang kemarin nanya itu loh. Nanya Saya apa? kemarin yang nanyain tentang mencari ilmu di sosial media gitu. Terus, nah kan ada lagi yang pertanyaan yang mau saya tanyakan kemarin itu cuacanya kurang memungkinkan. Sekarang saya bisa nih Bang, noise banget Bang. Saya ingin bertanya Noise yang kemarin banget ingin saya Bang. tanyakan. Mohon izin, noise banget noise Bang. banget. Banget noise-nya iya. Bener Noise nggak banget teman-teman? Ya Iya. udah berarti nanti aja deh. enggak Di kok. pinggir jalan. Di pinggir jalan ya. Ini saya lagi di toko. Oh Lagi di iya iya. toko. Nah, lanjut aja Bang. Pakai headset nggak? Pakai headset nggak? Laju Ardi di Bandung headset, nggak? headset Bluetooth. Di Bandung bukan? Bukan, saya di Karawang. Oh di Karawang. Ini kalau jalan Oto Iskandar Dinata di mana ya? Oto Isnandar. Kurang paham itu saya tuh. Oh iya. Oke lanjut. Gitu Bang Kores. Ya. Silakan Lajuardi. Noise banget ya. Iya. Kemarin Oh kan saya parah nanya banget loh. Kenapa sih? Banyak mobil di sana.
wis. Bunda Kores Ini lagi di Ukraina ya? Iya. udah paham. Mas, pertanyaan gini Bunda Kores. Pertanyaannya hukumnya untuk belajar online itu gimana? Dapat ilmu dari online. Bukan itu. Apa? Aduh, maaf ya, aku Pertanyaannya kemarin. ya lanjut. Itu pertanyaan yang kemarin kan udah dijawab. Sebenarnya saya ada pertanyaan lagi ini. Kemarin kan saya nanya, saya kan orang yang susah bersosialisasi itu loh. Terus saya belajar online. Nah sekarang ada lagi nih saya mau nanya. Aduh, awas keblokir Aki Abu Adit. Aduh. Awas keblokir. Saya mau nanya gini, kalau misalkan kita sholat itu ketinggalan, dulu misalkan ada seorang yang dulunya nggak pernah sholat, terus dia bertobat, terus bagaimana ketika kita ingin bertobat, apakah sholat kita yang dulu harus diganti atau gimana gitu loh? Ada dua ini. Ada yang Ustadz Khalid Basalama itu udah kehitung dosa. Itu jadi taubatan nasuha aja. Atau ikutin Ustadz Abdul Somad, itu harus diganti sholatnya. Misalnya nggak sholat 5 tahun, nah itu 17 kali berapa? 17 kali 365 berapa tuh? Tunggu. Oh gitu. Jadi tapi kan kita kan nggak tahu jumlah kita jumlah ketinggalan yang kita tinggalkan sholat itu bang. Ya dihitung aja dari akil balik sampai taubat itu berapa waktunya? Misalnya 7 tahun fasik. Ini kalau Ustadz Abdul Somad ya. Ini kalau Ustadz Abdul Somad. Jadi misalnya 7 tahun fasik, ya selama 7 tahun itu juga sholatnya didobel gitu. Misalnya jadi sholat duhurnya 2 kali, yang satu fardu, yang satu niat untuk membayar yang dulu kayak gitu. Tapi kan gini bang, kita kan nggak selamanya kita meninggalkan sholat. Kita hanya malas, tapi Ya nggak kadang-kadang kita apa-apa, juga yang penting ya udah bikin aja 6 tahun, 5 tahun kayak gitu kan. Sisanya ya serahkan kepada Allah. Iya, betul. Itu kalau ngikutin Ustadz Abdul Somad. Kalau ngikutin Ustadz Khalid Basalamah, taubatan nasuha gitu. Taubat kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi gitu. Iya ini. Oh gitu ya udah ya. Itu aja sih. Kemarin tuh saya. Terima kasih ya, izin menurunkan ya Aki. Ya, ini turun. Ya, Ini kasih Abu ya. Adit ada yang mau dikurangin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tambahin dikit aja. Jadi Oh parah bahwasanya yang nanyanya ada diturunin sebuah sama Aki hadis. Ardi. Parah. Oke, nggak apa-apa, yang penting masih di bawah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika beliau datang bulan, baik di dalam bulan Ramadan atau di luarnya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan puasaku yang aku tinggalkan ketika haid?" Kan kata Rasulullah, maka diganti, diqadha. Tapi sholat tidak, gitu. Sholatnya tidak diqadha. Artinya pendapat yang lebih saya condong itu karena memilih bertobat, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali di luar kemampuan dia. Gitu. Kalau dia Baik, berat Aki. dengan harus mengqadha sholat gimana? Kalau ya oke, mungkin jawabannya luar biasa ya dari teman-teman Islam dan juga teman-teman Muslim di bawah mungkin punya referensi ya masing-masing, silakan. Tetapi di sini yang perlu saya tekankan adalah ada teman-teman dari Kristen di sini atas nama 490 kali. Ya kan? 70 kali 7 berapa? 490 ya kan? Betul kan? Nah, 400 berapa? 713.485.321. Oh iya ngarang. Emang. Oke, 490 kali kita panggil sebagai ya, karena 4 ya, kita panggil namanya aja. Silakan Enggak, aku sini cuma mau nanya aja, nanya-nanya dikit. Tunggu dulu deh, tunggu Ya. dulu. Si 70 mah ini pelawak. Aku mau nanya dulu nih ya. Ini jawab semuanya. Res, Yes. ada yang harus diluruskan tadi itu. Yang mana? Jadi Nabi Isa alaihissalam itu menyaksikan dan memberi salam ibunya meninggal waktu. Jadi duluan ibunya meninggal daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu jawabannya ya Ikhwan tadi dari Bang Handi soal siapa?
apakah Sayyidah Maryam ini wafatnya setelah atau sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit gitu? Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbi dari neneknya Idris, ia berkata, telah saya dapatkan di sebahagian kitab bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, sesungguhnya kampung atau dunia ini adalah kampung yang akan punah dan kampung yang akan hilang, dan sesungguhnya akhirat adalah kampung yang kekal, maka marilah duhai ibuku bersama saya. Jadi keduanya berangkat ke Gunung Libanon berpuasa di sana. Kemudian malaikat datang menjemput dan Nabi Isa alaihissalam malaikat untuk berkunjunglah engkau datang untuk mencabut. Jadi dalam proses dicabut nyawanya oleh malaikat, Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan berpuasa di situ. Itu kisahnya saya baca. Kira-kira begitu. Masya Allah, mantap, mantap. Itu jawabannya ya ikhwan ya. Nah sekarang aku mau nanya nih, tolong dijawab untuk para ahli ilmu. Ketika kita bertaubat nih. Nah, kaifiatnya taubat itu apa gitu? Apakah dengan setelah sholat terus kita mengakui dosa-dosa kita lalu minta pengampunan dari Allah, seperti itu cukup? Atau memang harus ada sholat 2 rakaatnya? Silahkan. Aduh. Apa itu? Iya, cara bertaubat intinya gitu sih. Cara bertaubat itu gimana sih? Apakah memang wajib harus sholat? Atau bisa dengan mengakui segala dosa-dosa kita dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi saja? Nah itu gimana? Taubat nasuha lah. Kalau si 70 ini ya yang penting ada darah Yesus, selesai. Waduh, udah habis lagi darahnya tahun ini. Ya, ini lagi nih, tadi saya belum lengkap nih. Ya, jadi dalam proses di situ ini tanya jawab malaikat ya. Malaikat berkata, bersiap-siaplah engkau untuk wafat. Kata Maria, apakah engkau tidak memberi izin kepadaku supaya datang dahulu anak kasih sayangku yang menjadi buah hatiku, buah indah mataku, dan menjadi penawar harum risau hatiku? Kata malaikat, saya tidak diperintah untuk itu, dan saya hanya hamba yang diperintah, dan demi Allah saya tidak mampu mencabut jiwa seekor nyamuk pun, maka saya sungguh telah diperintah oleh Tuhan agar supaya saya tidak menyanyiakan selangkah pun sehingga saya mencabut ruh di tempat ini. Gitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Begitu. Belum ketemu datanya, Res? Iya, belum. Ini masih dari artikel aku. Bang, si 70x7 mau tanya sebentar dia karena mau masuk kerja 30 menit lagi. Oke. Oh malah di-kick sama Akhi Ardi. Parah. Parahin aja Akhi Ardi. Itu ada Jaya Sentosa di bawah. Mau naik nggak Jaya Sentosa? Jaya Abadi, toko bangunan. Jaya Sentosa mana punya mulut dia? Dia mulutnya pindah ke jari. Ini aku mutan. Aku jambak Akhi Kores Jaya Sentosa ya. Aku jambak ini. Tak akan berani dia. Mana ini? Kok kabur? Ditolak sama dia. Aduh, parah ini Jaya ini. Oke, Ikhwan Villa, yang di bawah kalau ada oten kabar-kabar ya. Yang oten silakan naik. Lanjut, monitor standby. Patah-patah. Yo Akhi Gali, jazakumullah khairan. Hatiran. Wah, Yuri Boyke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset. Yuri, maaf noise banget ya belakangnya. Ini dari Muslim Bisa. atau dari
Jadi yang saya pernah baca juga itu ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam berdoa untuk supaya ada yang memandikan jenazah ibunya. Menurut kisah yang pernah saya baca nih, itu turun bidadari untuk memandikan Siti Maryam. Ayo lupa dah ya. Nabi Isa berdoa, ya Allah, sungguh Engkau mengetahui tempatku dan mendengar perkataanku, dan tidak sedikit pun urusanku yang tersembunyi bagi Engkau. Maka ibuku telah meninggal dunia, sedang saya tidak menyaksikannya di waktu wafatnya. Maka izinkanlah dia berkata kepada saya. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, sungguh aku telah memberikan izin kepadanya. Dan seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala quwwata illa billah al-azizul hakim. Masya Allah, penjelasannya dari Bang Andi, alhamdulillah ya. Gimana ini Yuri? Ya, mau bertanya. Dari Kristen atau dari Muslim Yuri? Maaf. Dari Muslim. Ya, silakan. Saya mau menanyakan tentang umat terdahulu. Seperti yang kita ketahui, nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad merupakan nabi-nabi yang diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Iya, sebentar Yuri, maaf ya. Dia lagi bertanya itu, biarin Bu. Di bawah ada Muslim yang bertanya, katanya password dulu netizen. Coba dibaca selanjutnya setelah sami Allahu liman hamidah. Passwordnya setelah itu apa Bu Yuri? Rabbana lakal hamd, udah dijawab dia, biarin. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya, pertanyaannya begini. Seperti yang kita ketahui, nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad merupakan nabi-nabi yang diutus hanya untuk kaumnya tersendiri. Contohnya Nabi Musa untuk Bani Israel, begitupun dengan Yesus diutus untuk hanya Bani Israel saja. Yang jadi pertanyaan saya, pada saat itu jalan apa yang harus ditempuh oleh bangsa non-Yahudi untuk memperoleh keselamatan? Ya, mungkin cuma itu ya pertanyaan saya. Bang Handi. Halo. Yang mau jawab izin. Oh, ada Ustadz Tahta. Tolong naikin Ustadz Tahta. Ini si Oji di kick. Naikin aja aku. Mana Ustaz ada di bawah ya? Ada ditarik dulu ya. Ntar. Naik Tad. Pokoknya Tad kerja Tad. Ya, Ustadz Tahta kerja sampai Isa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Daeng. Ya sebelum dijawab tadi Pak Yuri, ini ntar dulu Pak Yuri ya. Tadi ada di bawah koreksi. Ini antara duluan mana Nabi Isa alaihissalam diangkat daripada Siti Maryam meninggal. Kalau menurut saya duluan Siti Maryam meninggal. Ustaz Tata bagaimana penjelasannya? Ya, saya ikut Bang Handi lah. Tuh ikut. Oke. Apa pertanyaannya tadi? Duluan mana? Udah itu, bukan itu pertanyaannya tadi. Oh, oke. Ya silakan Yuri diulang. Pertanyaannya, seperti yang kita tahu, nabi-nabi yang diutus sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi-nabi yang hanya diutus untuk kaumnya tersendiri. Contohnya Nabi Musa kan bawa hukum Taurat yang hanya berlaku untuk Bani Israel. Begitupun Nabi
Isa alaihissalam membawa kitab Injil yang hanya untuk Bani Israel sendiri ya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, ketika para nabi diutus hanya untuk Bani Israel, apa jalan keselamatan yang harus kaum non Yahudi agar mereka bisa selamat? Ya, itu aja. Makasih. Jadi yang perlu diketahui adalah pertama dalil Al-Quran, wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsussum alaik. Rasul-rasul itu ada yang aku ceritakan kepadamu Muhammad, dan ada pula yang tidak aku ceritakan. Yang diceritakan itu hanya 25 nabi. Seperti Nuh ada dalam Al-Quran, Hud, Ibrahim, Adam, itu ya. Nah sebenarnya ada yang Allah tidak ceritakan di luar Israel itu. Makanya dalam tafsir itu warusulan qad qasasnahum. Itu rasul-rasul yang tidak diceritakan itu jumlahnya rasul itu 8.000. Kalau nabi kan 140 berapa itu ribu ya. 140 lebih lah, 42 mungkin ribu. Nah, berarti di luar Israel sebenarnya Allah mengutus, tapi tidak diceritakan. Itu pun untuk kaumnya masing-masing. Apakah di Indonesia ada atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau memang tidak ada, misalnya ada satu bangsa, memang Allah tidak mengutus, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak akan mengazab atau menghukum manusia sebelum Allah mengutus utusan dulu. Makanya di Arab sebelum Nabi Muhammad diutus itu fatrah. Fatrah itu sepi dari kenabian. Jadi jangan ditanya orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus ajarannya apa. Jangan ditanya gitu. Fatrah. Allah belum mengutus. Nah kalau Allah belum mengutus berarti wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Inilah keadilan Allah. Masa wong Allah belum mengutus utusan, misalnya ke Indonesia misalnya. Tiba-tiba Allah nanya, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Tahta, kamu orang mana? Orang Jawa. Kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh, saya tidak tahu ya Allah. Kan bisa protes saya. Makanya sebelum Allah mengutus utusan, Allah tidak akan mengazab suku-suku yang Allah belum mengutus utusan gitu. Sehingga kata ulama, tergantung kebaikannya. Ya. Kalau dia memang baik, karena manusia diberi hati nurani. Makanya walaupun itu ateis, tidak punya agama, dia tahu kebaikan itu. Ya itulah yang mengantarkan dia nanti mendapatkan tempat yang baik gitu. Silakan. Jelas ya jawabannya ya, bro. Bro, lu respon juga, lu bertanya, lu diam. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya, sangat memuaskan. Fatra ya, Ustadz ya. Fatra itu apa sih Pak Ustadz? Terangin dong. Ya, sepi dari kenabian. Maksudnya Allah belum mengutus. Makanya Nabi sebelum diutus di Arab, itu keadaan Arab itu fatrah. Tidak ada kenabian gitu. Masya Allah. Jadi Allah tidak akan mengasap suatu kaum atau dimintai pertanggungjawabannya kalau Nabi di tempat itu belum ada Nabi yang diutus. Tapi di masa setelah Nabi Isa alaihissalam itu kan lama tuh Pak Ustadz. Baru ada Nabi Muhammad SAW diutus. Itu kan masa Fatra ya. Muhammad diutus, kalau itu umatnya Isa tersebar kemana-mana, maka innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Selamat. Jadi ketika orang-orang Yahudi
yang mengikuti ajaran Musa, orang-orang Nasrani mengikuti ajaran Yesus, Isa, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka selamat. Kan mereka mentuhankan Allah. Nabi Isa mengenalkan Tuhan itu Allah. Musa juga sama. Maka begitu juga wassabiin. Sabiin itu ada suatu negara tapi mengikuti ajaran nabi-nabi Israel kayak terserah. Mau tersebar ke negara itu, mereka beriman. Tapi ada gini Ustaz, sering masuk di Komal, saya hanya Nasrani saja, saya hanya sampai ke Nabi Isa alaihissalam saja. Oke. Nah, bagaimana itu? Baca Al-Maidah 44. Allah mengutus para nabi itu bertahap. Ketika mengutus Musa, maka orang-orang menghukumi dengan Taurat. Musa yang berlaku. Sampai kapan? Al-Maidah 46. Ketika Allah mengutus Isa, wajib orang Israel beriman kepada Isa. Tidak boleh saya ikut Musa saja wahai Yesus. Gak boleh. Percuma dong Allah mengutus Yesus. Sampai kapan? Sampai 48-nya. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Maka mau itu umatnya Musa, Yesus, wajib masuk Islam. Sama dengan gini, setiap pemilu ganti presiden. Setiap presiden diganti ada undang-undang baru. Jadi gak boleh sekarang mengatakan saya tidak mau ikut undang-undang sekarang, ikut Soeharto saja, gak boleh. Percuma dong ada pemilu. Ya. Yang berlaku presiden sekarang dengan undang-undang sekarang. Sekarang sudah Nabi Muhammad diutus dengan Al-Qur'annya. Gak boleh mengatakan saya ikut Musa saja, gak boleh. Nanti kalau semua para nabi ajarannya diikutin, dilakukan, banyak nanti. Perintah Taurat begitu banyak kan, larangan Taurat banyak. Al-Quran juga gitu. Nah, ternyata tidak seperti itu. Nabi yang terlahir siapa dan di zamannya mana, yang itu yang diikutin. Sama seperti kita sekarang presiden siapa? Gitu. Nggak boleh, enggak saya mau ikut presiden SBY aja, undang-undangnya SBY zaman dulu, nggak boleh. Itu di Quran Al-Maidah 44 itu. Oke Ustaz. Tapi kalau orang yang seperti itu, seperti Yahudi aku hanya Nabi Musa aja, Nasrani aku hanya Nabi Isa aja. Mereka orang seperti ini dikategorikan kafir atau seperti apa Pak Ustaz? Kafir itu mengingkari, menutupi kebenaran. Ketika Nabi Muhammad diutus, walaupun mereka beriman kepada Allah, menolak Nabi Muhammad, maka status mereka kafir, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka disebut kafir. Yang percaya beriman. Itu. Jadi percuma walaupun mereka mengatakan, "Wong saya tauhid kok ajaran Musa, saya Taurat, saya Israel." Tapi kamu menolak Nabi Muhammad, ya kafir tetap. Gitu. Tapi dia bertauhid Pak Ustaz. Ya tidak peduli. Ya. Paham ya semua teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar kayak gitu ya tetap harus, gak boleh abu-abu menjawabnya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Nggak sia-sia juga nih Pak Ustadz aku sekolahin dari kecil nih. Ilmunya mumpuni, Masya Allah. Baik Yuri, gimana, sudah selesai penjelasannya, sudah cukup? Yuri. Ya. Oke ya. Tanyaan lagi boleh? Boleh. Ya, apakah tanah suci Mekah dan Madinah termasuk tanah yang diharamkan untuk orang-orang tidak bersunat? Itu. Kafir itu kan ada 4. Kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Jadi selagi itu kafir kafir dhimmi, musta'man, mu'ahad, Rasulullah hidup berdampingan dengan mereka, baik di Mekah atau di Madinah. Gak masalah. Karena dalam Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu. Kecuali mereka masuk tanah haram itu tidak boleh. Karena tanah haram itu diharamkan orang-orang kayak gitu itu. Tapi kalau cuma negaranya nggak apa-apa. Di Yasrib itu banyak orang Yahudi, orang Nasrani gitu. Tapi mereka harus patuh kepada aturan ya kita Islam.
Di seputaran Mekah ya nggak boleh Pak Ustadz ya? Mekah Madinah maksud saya. Kalau Madinah boleh Mekah. Oh, Mekah boleh. Nggak, di Mekah nggak boleh, kalau ya seputaran Ka'bah nggak boleh, orang berkulub di situ. Oh, gitu. Makanya di bandara itu mau kemana? Mau ke seputaran Ka'bah. Kamu berkulub atau diperiksa dulu ininya? Nggak boleh, kan ada larangannya. Pak Andi, sehat Pak Andi. Ada lagi pertanyaan? Wih, tanya mumpung ada Ustadz, iya. Saya kira Andi cukup. sehat. Cukup untuk sekarang. Iya Bang. Pak Andi sehat, Pak Andi. Alhamdulillah sehat. Aku bangun jam 4, tidur jam 1. Wih, mantap sekali tidurku ini hari. Waduh. Wah parah, duhurnya kelewat duhur. Gak lah deh. Kagak res, aku tidur jam 1. Aku nggak tidur loh, dari kan ada tetangga meninggal. Aku nggak tidur, pulang-pulang baru tidur. Aku tidur jam 1, bangun jam 4 lewat tadi. Oh. Aku nggak tidur. Udah itu. Bangunnya nanti tidur lagi nanti jam 10 pagi nanti. Ntar paling habis maghrib tidur lagi dikit. Ngantuk nggak sini. Besok ke ini. Jadi boy, Besok ke kantor. jam berapa? Agak-agak sore lah ya. Ada siapa di sana? Namanya Pak Hendra. Kita lah ada nanti. Nah, calon-calon mualaf loh. Mau Oh datang. gitu, oke. Gak tahu si Saber ini udah konfirmasi belum tuh? Katanya mau datang. Saber itu loh, ingin belajar Islam. Konfirmasinya ke siapa? Ke apologet Islam. Tahu dia udah di DM apa belum? Nanti kita lihat nanti. Si Saber. Bang Kores. Ya. Aku merhatikan fotomu itu bosnya Bang. Apa tuh? Profilmu itu. Jangan ngobrol dulu, itu ada Pak Ustadz dianggurin, mumpung belum maghrib. Tanya. Duh, siapa yang mau nanya silakan. Dibawa juga, diketik pertanyaannya. Ya udah. Ini aku nanya Ustad, tobat itu harus pakai sholat, Ustad. Nggak bisa pas beres sholat terus kita mengakui dosa kita. Ya enggak, cuma disunahkan. Sholat taubat itu. Ya, sebenarnya cukup kita bertobat nasuha. Ya. Kalau memang dosanya banyak, benar-benar sungguh-sungguh, ya nasuha itu. Inti dari nasuha itu dengan tobat-tobat yang lainnya, ada tobat biasa. Ya. Kalau sudah nasuha itu berarti berhenti, tidak akan melakukan lagi. Nah, kalau tobat-tobat biasa, tobat sambel kata orang itu ya. Sambal itu pedas, tapi tetap aja dicicipin terus sampai habis. Tapi kalau jadi nasuha itu sholat gitu. Nasuha itu sholat. Ya enggak. Maksud nasuha itu berhenti, tidak akan mengulangi lagi. Terus menyesali apa yang sudah diperbuat. Terus amal-amal yang dulunya biasanya jelek ganti dengan amal-amal yang baik. Nanti dalam Al-Quran al-hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ditempel lah ya. Perbuatan jelek-jelek itu ditempel dengan perbuatan baik. Akhirnya yang awalnya dosa menjadi habis jadi pahala gitu. Oh, berarti bukan sholat kan ya? Enggak. Mantap. Ini baru jawaban Ikhwan. Ya, yang jelas bukan tobat masaha, bukan tobat masaha. Saya mau nanya Pak. Ini masalah sebelum nanya gini ya, sebelum nanya hari ini 1 jam ke depan ya kita buka bebas bertanya, diutamakan kepada saudara Kristen bahwa selama ini kamu ditanya waktunya sekarang 1 jam ke depan. Pas nanti memasuki maghrib wilayah Indonesia Barat, room ini kita hentikan dulu. Oke? Jadi nggak ada debat, tapi silakan naik bertanya. Lanjut.
Paman double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Ustaz semuanya. Jadi silakan ada yang mau ditanya. Saya mau bertanya tentang apa? Kalau seandainya kita mempunyai anak di luar nikah perempuan, jadi solusinya untuk kalau nanti nikah kan mungkin orang lain taunya bapaknya kita gitu. Solusinya untuk menghilangkan malu sama tetangga sama yang lain gitu. Solusinya gimana gitu? Wali nikah, udah selesai. Ya, Solusinya itu karena memang anak di luar nikah itu walinya bin ibunya. Sehingga biasanya orang kan malu. Kalau saya nanti ditanya, terus bukan saya walinya. Karena ini bukan anak ini intinya hasil di luar nikah lah. Nanti ketahuan kan kasihan anak ini. Maka solusinya berhubungan dengan hakimnya. Makanya kata Buya Yahya itu, tolong kalau menikahkan gitu jangan disebarin. Kalau kalian keberatan datang ke saya. Nanti apa kata hakim? Yang penting orang-orang tidak tahu. Yang penting hakimnya tahu sudah. Gitu. Karena kalau langsung terang-terangan nanti disebutkan, kok bukan anaknya Daeng Handi ini? Karena orang tahu langsungnya. Makanya kata Buya Yahya itu, seharusnya di setiap daerah itu hakimnya harus ngerti. Jadi orang tua ini, maaf Pak Hakim, anak saya itu gini. Oh ya, juga nggak tahu, kan biasanya orang tuanya yang tahu. iya. Jangan sampai kasih tahu, kasihan ya. Menjaga biar tidak dibully-bully lah, tidak menjadi omongan orang nantinya. Jadi kita itu harus memberitahu sama bapak hakimnya gitu. Iya, tapi hakimnya kalau yang ngerti, makanya sampai Buya Yahya itu bilang kalau kalian takut datang ke sini biar saya yang nikahkan gitu. Karena tidak semua hakim Maksudnya itu ngerti. ini aku tambahin yang maksud Tata ya. Jadi nanti kalau ketika dikasihkan ke hakim, maksudnya itu pas akad nggak usah banyak orang tuh datang pas resepsi aja gitu loh. Ya. Mungkin lebih baiknya menikahkannya mungkin di KUA begitu, di kantor begitu kan? Di rumah juga nggak apa-apa. Bisikin aja wali hakimnya, wali hakim gini. Oh, wali hakimnya manut, oke. Selesai, lanjut, gitu aja, selesai. Oke. Tapi kan begini Pak Ustadz, mungkin nanti kan kalau kita lagi akad kan suruh cakap, oke, suruh ngomong, saya nikahkan anak saya. Gimana Makanya gitu? akadnya jangan di kampung, di KUA akadnya yang jauh gitu. Enggak Di kampung juga. resepsinya aja gitu. Enggak, kan kamu udah serahin ke wali hakim. Jadi kamu nggak ngomong lagi, wali hakim yang bicara menikahkan. Gimana sih? Di KUA atau di rumah cuma ngundang hakim. Kan rukunnya itu cuma mempelai dua, wali, saksi, ijab kabul. Kan cuma itu kan. Masya Nggak Allah. harus banyak-banyak. Setelah itu selesai ya udah mau resepsi rame-rame kan orang nggak ngurus itu sudah. Wih, Yang jangan penting saya nikah dikasih sudah koin, ustadznya yang dikasih. Jangan saya, ustadznya. Masya Allah. Oke. Mantap Akhi Galih, jazakallahu khair. Makasih. Oke, terima kasih Ustadz penjelasannya. Lagi satu ya. Kalau kita macam kita terlanjur, lepas itu dengan bini orang, dengan istri orang, lepas itu diceraikan, bininya itu lagi mengandung, perempuannya itu lagi mengandung sama kita, lepas itu diceraikan, lepas itu kita kan tak tahu harus menunggu idah kah atau tak menunggu idah pas dia sudah mengandung. Habis itu kita pun menikahlah gitu, diresmikan menikah. Dan katanya pernikahannya tidak sah. Habis itu kita mempunyai lagi satu anak. Sebelum kita mengetahui pernikahan itu tidak sah, anak yang kedua itu panggilannya apa gitu? Apa sih? Gitu. Intinya gini loh ya, intinya gini aja lah. Pertanyaannya itu baru
Dan intinya gini, kalau ada orang hamil ya, apakah boleh dia menikah? Boleh. Tapi ulama beda pendapat prosesnya. Ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu boleh, baik menikah dengan orang yang menghamili atau orang lain. Tapi kalau Imam Hanafi disuruh bertobat dulu. Kalau Imam Maliki boleh, tapi jangan disetubui. Kalau bukan suami yang menjinai dia. Kalau orang lain, kalau orang perempuan hamil ini lihat dulu dia mau menikah dengan yang menghamili atau orang lain. Kalau dengan yang menghamili sudah walaupun berhubungan tidak apa-apa. Tapi kalau sama orang lain disarankan jangan berhubungan badan sampai melahirkan. Tapi kalau Imam Syafi'i pokoknya sah gitu aja. Mau menikah dengan siapapun. Jadi anak-anaknya nasabnya ke ibunya itu. Iya, kalau anaknya tetap zina, hasil zina tetap. Bukan, ini anak yang kedua ini, anak yang kedua bukan yang pertama. Loh, yang kedua ya anaknya sendiri, gimana? Kan sudah nikah. Enggak, Ya, pernikahannya kan, ini apa fasak, Ustaz. Pernikahannya begini Pak, begini ya Pak Ustadz ya. Menikahnya itu diceraikan sama suaminya, berhubung sudah ada anak dalam kandungan, diceraikan sama suaminya, terus dinikahi gitu. Oke. Itu nikahnya sah Kak? Maksudnya perempuan itu punya suami gitu? Ya, perempuan itu tadinya punya suami. Nah, lepas tuh mengandungnya sama orang lain, sama suaminya diceraikan, terus diceraikan belum menunggu idah, kawin gitu, dinikahkan gitu. Nikahnya itu sah kan tidak? Ya enggak, kalau dia punya suami, maka orang yang punya suami itu kalau cerai ada iddahnya. Walaupun dia keadaan hamil. Iya, tapi iddahnya itu kan iddah dengan suaminya cerai itu. Tapi tidak boleh orang kalau punya suami ya. Nah, tapi ini kan hamil dengan orang lain kan ya. Hamil dengan orang lain dan macam sudah 2 tahun. Bisa ketahuan nggak apakah dia hamil dengan orang lain atau dengan suaminya? Bisa ketahuan. Bisa ketahuan dia sudah berpisah dalam keadaan 2 tahun nggak berjauhan itu sama suaminya atau merantau begitu. Memang itu mesti kan hamilnya sama orang lain. Begitu. Ya kalau kayak gitu sulit. Lepas itu dia balik kampung, diceraikan sama suaminya. Lepas itu habis diceraikan belum anak belum keluar, terlalu nikah menjalan gitu. masalah beginian. Cukup topiknya itu. Oke. Tapi ini faktanya ada itu, Bang Andi. Boleh sikapi aja dengan bijak. Gitu loh. Kalau ini topik terus nanti nggak berubah-ubah topik. Oke. Oke, berarti itu pernikahannya itu tidak salah. Uang dia itu punya suami, orang yang punya suami itu kalau cerai punya iddah 3 kali sucian. Oke. Terima kasih penjelasannya Ustaz ya. Teman ini kayaknya banyak sekali kasusnya nih. Janganlah begitu, Bang Andi. Enggak, maksudnya bagus juga sih. Maksudnya memang ini nggak bisa kita pungkiri hal ini terjadi di masyarakat kan gitu. Ya, ini di 1.100 orang ini mungkin zaman sekarang saya pun sudah melihat, sudah mendengar banyak orang yang kebablasan begitu gitu. Ya jangan kebablasan lah. Yang enggak lah kan sudah tua. Ya baik. Bapak Ramam gimana ya? Pertanyaannya sudah?
Sudah cukup. Terima kasih penjelasannya Ustaz Tata, Ustaz semuanya. Sudah saja. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Oten yang lain nanya. Masih ada waktu 1 jam nih, kurang lebih. Teman-teman yang Kristen silakan kalau mau naik. Mana nih? Ini Ibu Rini kayaknya mau nanya nih. Naikin Yuk Jelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyain Bang, silakan. Ya, terima kasih teman-teman di sini semua. Mau tanya sama Ustaz Tata. Begini, ini ada kebimbangan dalam berfikir saja sih Bang. Ceritanya dulu saya itu gampangnya itu santrinya Hadratus Syekh selama SMP dan SMA. Kemudian setelah kuliah, bahasanya saya itu santrinya Yai Adlan. Kadang kan ada ya beberapa fikih yang berbenturan di situ. Baiknya bagaimana ya Ustaz? Benturan dalam fikih, maka umat Islam itu ada khilafiyah, perbedaan itu rahmat. Tapi dalam bab furu, bukan usul. Jadi kalau cuma bertentangan dalam furu itu udah masalah. Yang nggak boleh itu usul. Usul itu pokok. Contohnya ya, saya contohkan furu dan usul. Sholat subuh itu 2 rakaat. Ini usul ini. Pokok. Nggak boleh ada beda pendapat. Saya sholatnya 3 subuh. Nggak boleh. Karena itu sudah usul pokok. Yang furu kunutnya. Ya, Imam Syafi'i kunut. Imam yang lain tidak. Tidak masalah. Karena furu. Jadi kalau sampean pindah-pindah guru, ada beda pendapat, tidak masalah. Asalkan itu furu. Madhab itu apa? Dari lafaz iddahaba, memilih. Ya. Dua-duanya ada hadisnya. Sehingga kita milih hadis yang mana? Imam Syafi'i memilih hadis ini, ya lakukan seperti ini. Contohnya kunut. Kunut itu kan pernah dilakukan Nabi. Juga Nabi pernah tidak melakukan. Gitu loh. Imam Syafi'i pernah ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu mengadakan kunut? Bukankah Nabi sudah berhenti?" Gitu. Tidak selamanya. Apa kata Imam Syafi'i? Sesuatu yang dilakukan Nabi, selagi tidak ada dalil yang melarang, yang mana itu hukumnya sunat, sampai hari kiamat sunat terus itu. Gitu. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Ya, yang penting itu tidak ada larangan. Ya. Sehingga Imam Syafi'i memilih kunut. Karena Imam Syafi'i itu orangnya imam yang pertama yang paling hati-hati. Yang kedua tidak menyia-nyiakan pahala. Makanya dengan adanya kunut nambah pahala gitu loh. Sehingga beliau melakukan itu gitu. Maksudnya kata hati-hati contohnya gini. Orang kalau menyentuh istri, Imam Syafi'i tetap batal wudhunya. Kalau imam yang lain tidak. Karena ada 3 hadis. Yang pertama Nabi pernah mencium ya, istrinya. Oh berarti tidak batal. Yang kedua Nabi pernah sholat lalu kakinya Siti Aisyah ada di depannya, dipindah. Akhirnya 2 hadis doif, ngambil yang soheh. Yang tadi itu yang soheh, yang Nabi memindah kakinya Siti Aisyah. Tapi Imam Syafi'i begini, saya tidak tahu di hadis itu apakah Nabi menyentuh langsung atau tidak. Akhirnya beliau memilih batal. Yang kedua kata Imam Syafi'i, menyentuh kulit itu yang bukan mahram. Contohnya saya menyentuh adik saya, mbak saya, ibu, bibi, tidak batal karena mahram. Sedangkan istri itu kan bukan mahram istri itu.
Apa mahram itu? Perempuan yang haram dinikahin. Kita haram menikah dengan bibi, berarti mahram. Maka kalau menyentuh bibi tidak batal, menyentuh ibu tidak batal karena ibu haram dinikahin. Menyentuh ponaan tidak batal karena ponaan haram dinikahin. Kalau Jainab, misalnya namanya Jainab, orang lain, kan boleh kita nikahin. Ketika dia satu rumah dengan kita, tetap batal, bukan mahram dia, gitu. Ya, sehingga beliau memilih seperti itu pendapatnya beliau itu. Jadi istri itu bukan mahram, buktinya kita nikahin dia. Sedangkan mahram itu yang tidak membatalkan wudhu, wanita yang haram dinikahin. Ya, bisa dimengerti? Gitu, itulah hilafiyah. Ada masalah sampai tidak apa-apa. Terima kasih Ustaz juga. Ini terakhir Ustaz. Mantap. Dulu pernah Ustaz, saya pengen nanya nih, Ustaz. disampaikan kalau kita itu harus bermadhab karena nanti akan urusannya sama sanad ke Rasulullah. Tapi di satu sisi bolehkah kita memilih atau mengambil semua madhab tadi? Bolehnya Mengambil itu seperti semua. Sebenarnya selagi dalam bukan satu qadiyah boleh. Ya. Yang tapi disarankan itu kenapa kata ulama harus mengikuti satu. Biar kita itu tidak menganggap remeh. Nanti kalau waktunya berat, Imam Syafi'i berat, saya pindah ke Imam Malik. Ketika Imam Malik berat, enak Imam Syafi'i ringan. Karena setiap imam itu ada yang berat, ada yang ringan, sehingga harus ngikutin satu saja. Takutnya kita milih-milih yang ringan-ringan doang. Gitu. Kecuali nanti gini ya. Ada guru-guru saya itu kalau lagi punya anak bayi, dia wudhunya ikut Imam Maliki. Karena tidak batal, karena pindah bayi kan setiap hari. Nanti dipindah ke istrinya, nanti kita ambil lagi membantu. Akhirnya wudhunya saat itu ikut imam, bukan ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak menyentuh kulitnya istri tidak batal itu kan Imam Maliki ya. Maka wudhunya ikut Imam Maliki juga. Apa bedanya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i wudhunya? Kalau Imam Syafi'i cukup dibasahin sedikit rambutnya yang di kepala sah. Tapi kalau imam yang lain harus sampai ke belakang basahnya itu, mulai dari depan. Juga airnya harus mengalir. Imam Ahmad bin Hambal harus digosok malah. Jadi kalau kalian ikut imam yang tidak membatalkan ke istri, wudhunya ikut yang tidak membatalkan juga. Beda juga wudhunya. Kalau Imam Syafi'i cukup basah ada masalah. Tapi kalau Imam Ahmad digosok, bukan cuma dibasuh. Ya kayak gitu. Tidak apa-apa. Imam siapapun. Cuma saja pendapat ulama itu, kenapa kok harus ikut imam satu? Kalau Indonesia Imam Syafi'i. Kalau kita mengatakan bebas boleh, ya boleh. Tapi kata ulama jangan ngambil enaknya. Wah, Bang Andi, kamu kok gini? Kan kamu kemarin Imam Syafi'i. Enggak, sekarang saya Imam Maliki. Nah, kalau lagi berat pindah. Biar dah gitu. Karena setiap imam itu ada yang ringan, ada yang berat. Gitu loh. Biar nggak diambil ringan-ringannya doang gitu. Tapi gini ya, bertanyalah yang sebahat-sebahat aja. Kita di sini kan debater. Ada Guru Dajuma, Ustadz Alif. Nanya-nanya yang sebahat-sebahat open aja. Kalau nanya seperti itu ke Ustadz saja. Oke, Masya Allah, cukup ya. Cukup ya Pak Jili ya. Assalamualaikum. Salam. Ini yang penting ini Ustaz. Baru bersyahadat, mualaf nih Ustaz. Terus kemudian tentu wajib sholat. Nah kalau dia wajib sholat, terus dia belum bisa membaca bacaan sholat, gimana solusinya Pak Ustaz? Silakan. Sholat itu dalam logonya ad-du'a. Sedangkan dalam syaraknya beberapa pekerjaan dan perkataan. Jadi sholat itu ada gerakan, ada perkataan, ucapan. Yang berupa gerakan seperti mengangkat tangan, Allahu Akbar, ruku, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud, itu pekerjaan. Yang bacaan seperti takbiratul pertama, Allahu Akbar,
terus baca surat Fatihah, terus tahiyat, itu rukunnya. Kalau tidak tahu karena mu'alaf, cukup misalnya dia baca taunya cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Taunya itu dikir. Maka baca itu 7 kali. Karena surat Fatihah itu 7 ayat. Biar lamanya itu sama gitu loh. Udah tahu tata kepanjangan itu, taunya apa? Cuma subhanallah. Ya udah baca itu. Baca 7 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu Allahu akbar. Baca lagi subhanallah lagi 3 kali. Semuanya gitu. Tapi jangan selamanya, tetap belajar dia Fatihah ya. Terutama Fatihah harus hafal. Karena tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Tapi kan ini kasusnya orang yang tidak tahu sama sekali. Karena baru mu'allaf. Maka cukup baca dikir-dikir. Yang dia hafal apa? Gitu. Kalau ketika berdiri bacalah 7 kali ya. Atau 9 dengan surat-surat pendeknya itu kan ada waktu juga di situ. Artinya tidak dipersulit ya Pak Ustadz ya? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Islam itu mudah, indah. Gitu. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kayak mau perang. Ini ada teman kita nih, Teh Rini Siregar. Silakan mau menyampaikan sesuatu. Ustadz, saya pengen nanya Ustadz mengenai Punya lah. Ibu Rini dulu lah, ibu-ibu dulu lah. Tamunya dulu, Ibu Rini dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya sedikit ya masalah di Padang Mahsyar lah gitu kan. Karena kan gini Pak Ustadz, saya ini kan cuman bilangnya ya, saya ini kan ada dari suami mama saya yang pertama kan gitu kan. Jadi kan emak saya udah nikah 3 kali gitu. Jadi di Padang Mahsyar besok apakah kami berkumpul ataukah tidak itu Pak Ustadz? Emak saya tuh apakah dia berkumpul dengan suaminya yang pertama ataukah yang kedua ataukah yang ketiga tuh Pak Ustadz? Sebab itu pertanyaan saya di hati saya udah berulang-ulang kali, itu aja yang saya pertanyaan. Mungkin di sinilah jawabannya sama Pak Ustadz yang tahu hukum masalah di Padang masalah agama nih lah Pak Ustadz. Tolonglah Pak Ustadz cerahkan, saya tenang Pak Ustadz kan gitu. Saya kalau dalilnya belum tahu ya, tapi saya pernah nanya di pesantren dulu. Ternyata kata guru saya, seorang wanita yang suaminya itu ada 3, 4, 5 terserah berapa. Terus dia nanti di akhirat bersama siapa? Ternyata dia boleh memilih salah satunya. Sebenarnya enak ya. Pasti dia milih yang paling soleh nantinya. Ya jawabannya kayak gitu. Bukan berarti milih semua, enggak. Salah satunya. Itu kata guru-guru kita waktu di pesantren. Pernah kita tanyakan. Itu. Jadi kalau suaminya 3, lalu ketika di akhirat nanti siapa pilihannya? Dengan siapa? Kalau memang selamat semua, ahli surga semua, suaminya milih istri itu. Ya itu. Guru kami jelasin kayak gitu. Cukup ya jawabannya ya Bu. Ya, Itu Lokes. Oh ya, makasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Sekarang saya udah mulai tenang masalah pertanyaan inilah yang di hati saya masih 20 tahun yang saya denda, yang saya rasakan ini Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bisa juga dia bersama suami yang paling terakhir, bisa juga. Nggak ada masalah sih sebenarnya itu. Hal-hal yang kayak gini nggak perlu diperdebatkan, oke? Hostnya ini kebelet banget bertanya apa sih? Bang Adi bertanya apa? Ya, tadi gini Ustaz, mengenai tabatan nasuha. Gini, kita kan jahiliyah nih, sholat masya Allah ya, nauzubillah tinggal kan gitu. Nah, jadi kita nggak tahu Ustaz berapa kali selama umur setahun itu kita meninggalkan sholat. Bagaimana menurut Ustaz mengenai itu? Intinya banyak meninggalkan sholat gitu ya. Iya. Iya gitu. Kita lupa berapa kali kita meninggalkan sholat. Oke, kata ulama di dalam fikih, sholat itu kan tidak boleh dikodok. Cuma dua yang boleh. Nisyan dengan an-naum, tidur. Jadi kalau ada orang tertidur, tiba-tiba bangunnya jam 7 pagi, maka wajib dia mengkodoi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Pernah tertidur dengan Bilal, dengan sahabat, langsung beliau membangunkan. Loh, kenapa ini kok ada yang bangun? Ya udah Bilal, ayo wudu, terus iqomah, gitu. Jadi sholat di kodok itu cuma dua. Satu karena benar-benar lupa sudah, benar-benar lupa. Dua karena tertidur. Selain itu tidak boleh dikodok. Wong tidak ada kodoknya sholat. Andai kan dia tidak punya pakaian, ya, atau pakaiannya najis, maka tetap wajib sholat dia. Namanya sholat lihurmatil wakti. Nanti dikodok juga. Terus bagaimana kalau nggak bisa dikodok, Tata? Kan saya udah berapa tahun meninggalkan. Oke, kata ulama, yang kedua wajib kodok itu kalau dia memang ingat, misal 1 tahun tidak sholat, ya 1 tahun itu dikodok. Caranya setiap sholat duhur 2 kali. Sholat wajibnya dan kodoknya. Ada mengatakan yang tidak usah dikodok. Intinya apa? Tobat sudah. Ya, karena kalau mau dikodok, kodok apanya? Wong dulu memang sengaja tidak sholat memang. Sedangkan kodok yang wajib dikodok itu cuma 2. Sedangkan dulu kan bukan karena 2 ini, memang sengaja dia tidak sholat. Sedangkan sholat yang boleh dikodok cuma 2, tertidur atau lupa. Maka kata ulama, tidak usah dikodok, cukup sholat saja, Pak. Tobat nasuha udah. Ya Allah, saya berjanji sudah, saya akan menjaga sholat saya. Terus ditambah dengan sholat-sholat sunnah untuk menambal gitu. Tapi kata ulama yang lain, kalau masih ingat, saya 1 tahun tidak sholat, dikodokin. Terserah sampean mau pilih yang mana. Karena kata ulama yang tidak usah kodok itu, kata ulama, kodok apanya? Wong dia dulunya meninggalkan bukan karena tertidur, memang sengaja dia, atau karena malas. Dan ingat, orang meninggalkan sholat itu ada 2. Kalau karena malas, dia tetap muslim dia, tapi wajib disuruh tobat dia sama pemerintah lah kalau hukum Islam itu. Tapi kalau meninggalkan sholat karena tidak meyakini sholat itu wajib, murtad dia. Misalnya gini, Dayang Handi, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa tak tahu sholat tidak wajib? Murtad dia langsung. Atau gini, Bang Handi, kenapa kamu tidak sholat? Tidak tahu Tata, kok saya males sholat itu. Tapi dia tahu sholat itu wajib, maka tetap muslim dia. Gitu deh. Jadi orang meninggalkan sholat itu 2. Apakah karena dia malas, tapi tetap meyakini sholat wajib, atau malah dia tidak sholat, tidak wajib. Nah ini yang bahaya. Murtad orang kayak gitu itu. Karena murtad itu terbagi 3. Murtad i'tiqad, aqwal, af'al. Murtad ucapan. Ucapan itu banyak. Misalnya saya mengatakan ke Dayang Handi, wahai Handi kafir, maka saya ini murtad. Karena ada dalam hadis, barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Atau ada orang mengatakan, sholat itu wajib apa enggak? Tidak, murtad dia. Karena dia merubah hukumnya Allah. Wong Allah mewajibkan, kok kita mengatakan tidak? Maka itu akwal. Murtad yang ucapan. Ya kayak gitu ya. Intinya kalau sampai Anda ingat, intinya banyak meninggalkan sholat,
Kalau mau tobat ya sudah, tobat, tidak akan mengulangi lagi, akan menjaga waktu sholat, ditambal saja dengan sholat-sholat sunnah yang banyak. Izin Tat, izin. Saya udah bilang jangan nanya-nanya yang gitu, nanya-nanya tentang oten-oten aja, yang subahat-subahat gitu. Tat, izin. Ya. Tat, kalau tadi kan jangan mengatakan saudaranya kafir, ya kan, itu kan kalau sesama muslim, Tat. Tapi kalau dalam pandangan Islam sendiri yang notabene ya ada aliran Syiah itu, Ustaz. Itu termasuk yang notabene Syiah itu kan menarasikan bahwasanya ya sudah selesai, Ustaz. Kalau mengatakan ke kafir ya tidak masalah. Ini kan hadisnya mengatakan saudaramu. Siapa saudara di situ? Al muslimun akhun muslim. Sesama muslim itu saudara. Siap. Oke. Siap, Ustaz, dipahami. Lanjut, Aki Kores mau ngomong kayaknya. Ya, Ustaz. Terus gimana pandangan Islam, Ustaz, sama orang-orang yang mempunyai keimanan ngawinin Tuhannya di sorga sendiri, Tuhannya sendiri dikawinin itu, Ustaz? Itu gimana? Udah jangan dijawab, ada aja lo, Ares. Katanya yang ini katanya, jangan yang Islam. Yang lain bukan itu, jangan mancing. Oh iya. Kasih tamu dulu deh, kasih tamu. Iya. Kita Yang mana tamunya? Itu ada yang baru naik, Pak Ilham. Ilham Baterai. Selamat sore, Pak Ilham Baterai. Ada yang bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Ustadz, saya mau ditanya tentang masalah zakat. Nisabnya zahab atau emas itu, dan harus satu hal atau satu kali ketika sesuai dengan nisab. Punten Ustaz. Itu kalau itu kan ada nisabnya, ada haul. Di nisab itu kalau sudah satu nisab 82 gram ya emas ukurannya. Nah, terus kalau haul 1 tahun nanti dikrus ya. Nah di sini yang ditanyakan masalah emas, ya. Iya. Nah, maka setiap muslim itu misalnya memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Gitu doang. 85 atau 82 gram, Ustaz? 2,5. Loh, zakatnya kalau ukurannya 85 gram. 85 apa 82 tadi? 85 ya? 85. Tapi nanti ada hilafiyah, bisa nambah bisa kurang, berarti hilafiyah gitu. Oh iya, siap, Ustaz. 80 lah ke atas lah. Maksudnya Pak Ustadz itu harus setiap tahun ketika saya nyimpen, harus setiap tahun 2,5 gitu, gimana? Apa cukup satu kali dalam satu nisab itu? Iya kan kata-katanya gini, setiap umat Islam yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas, berarti 1 nisab itu, sehingga zakatnya 2,5 gram. 2,5%. Ya jangan menyimpan kalau tidak. Kalau enggak dikeluarin gimana resikonya? Risikonya zakat itu tathirul mal, mensucikan harta. Jadi ada harta yang najis kalau tidak disucikan, yang bukan hak kita. Berarti harus setiap tahun kita ngeluarin dia dalam itu. Setiap tahun aja gitu ya. Oke, cukup. Saya lanjutin pertanyaan yang Kores deh. Nanya yang masalah oten-oten lah. Iya ini. Saya perhalus bahasa. Banyak yang sering menggoreng-goreng di sebelah.
mengenai kamu dapat pesta seks bidadari di surga, gitu loh ya. Terus apakah memang surga ada yang kayak begitu? Nah, bagaimana orang-orang sebelah mengatakan di surga itu hanya roh-roh saja dan seterusnya? Gimana itu menjelaskannya, Pak Ustadz? Menjelaskannya itu gini. Kita harus tahu di akhirat itu ada surga, ada neraka. Dua-duanya balasan. Kata-kata balasan itu apa? Kalau neraka balasannya bagi orang yang pendosa, berarti kan disiksa. Kalau surga balasannya orang-orang yang amalnya baik, soleh, berarti balasannya kenikmatan. Nah, nanti ditanya apa kenikmatan itu tahta? Ya seperti kamu di dunia ini. Apa nikmat itu? Makan tahta. Maka ribuan kali lipat lebih nikmat makanan di surga. Apalagi? Oh ya, tahta punya di dunia, iya, di surga bidadari malah. Hanya saja kenikmatan di dunia ini ribuan kali lipat lebih enak di surga, karena surga itu tempat kenikmatan, kesenangan, ya gitu loh. Nah justru kalau di surga itu seperti roh, nikmat apanya roh itu? Seperti malaikat katanya, dia punya nafsu. Padahal kita di dunia enak, kita punya istri, makan enak, tiba-tiba balasannya di surga dan ngapa-ngapain. Lebih enak di dunia berarti kan. Jadi di surga itu tidak ada yang dikawini oleh Tuhan ya Pak Ustadz? Ya ada lah. Contohnya kalau kita pakai ajaran Islam, Adam itu sendirian awalnya. Karena Allah kasihan diciptakan dari tulang rusuknya Hawa. Nah, berarti kan oh ya wajar lah. Nanti kalau punya istri, wong Adam sendiri punya istri Hawa di surga. Oh, aku nanya. Udah wakili Res, lu terlalu keras sih ya. Enggak, ini beda pertanyaannya, aman-aman banget nih. Sat, kan ketika zaman Nabi itu ada yang menyebutkan bahwa mereka itu mengimani Tuhan punya anak gitu kan. Nah, ini Tuhannya ini ngeluarin anaknya dari apanya Tuhan, Ustaz? Kalau dari pandangan ulama, Ustaz. Iya, kalau di dalam Islam kan disinggung orang-orang seperti itu. Walam yakun lahu sahibah. Kalian jangan menganggap Tuhan itu punya istri dan punya anak. Subhanahu, maha suci Allah seperti itu. Karena dia bukan makhluk. Jangankan anak, istri pun tidak. Karena orang-orang dulu meyakini Tuhan itu punya istri gitu loh. Dari istri punya anak. Makanya ketika Rasulullah itu ditanya, Muhammad, kamu itu aneh-aneh saja, kata orang kafir. Wong kami Tuhannya banyak, tiba-tiba kamu mengenalkan Tuhan itu satu. Ya udahlah, gini aja Muhammad. Silakan kamu sebutkan seperti apa Tuhanmu itu. Akhirnya turun, karena Tuhannya orang Arab itu ya, yang mereka sembah, Allah itu punya anak gitu loh. Ya dewa-dewa itu kan anaknya Allah menurut mereka. Bahkan punya istri, lebih dari banyak, bahkan serupa dengan makhluk. Akhirnya turun ayat karena Nabi ditanya, turun ayat Al-Ikhlas itu. Katakan Muhammad kepada mereka, Qul huwa. Apa yang mereka katakan itu, bahwa Allah Ahad, satu. Karena memang Tuhan mereka itu yang mereka sembah banyak dewa-dewa itu. Terus yang kedua, Tuhan itu Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Karena mereka itu kalau meminta ke berhala-berhala gitu loh. Sehingga di sini mereka pertama Tuhannya lebih dari satu dibantah bahwa Allah itu satu. Mereka kalau meminta bukan kepada Allah, ke dewa-dewa. Maka dibantah dengan ayat nomor 2. Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Menurut mereka Tuhan itu beranak, beristri. Maka dibantah dengan ayat yang nomor 3. Lam yalid wa lam yulad. Menurut mereka Tuhan itu menjelma apa? Dibantah dengan yang nomor 4. Walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan itu intinya apa? Inti dari ajaran samawi itu. Pertama, Tuhan itu Esa ya. Ini semua para nabi. Tuhan itu Esa kul huwallahu ahad. Atau Ulangan 6 ayat 4. Atau Markus 12:32 kan gitu.
Yang kedua, ciri samawi itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar. Al-An'am 103 atau Yohanes 5:37 atau Keluaran 33:20. Terus tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14 atau dalam Al-Qur'an Asy-Syura 11. Laisa kamislihi syai'un. Ini semua para nabi mengajarkan samawi, Tuhan samawi ya sama. Satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Nah, orang Arab dulu, mereka, kenapa kamu menyembah berhala? Iya, ini anaknya Allah. Allah menyembah berhala sama dengan menyembah Allah, karena anaknya Allah. Nah, sama dengan umat sebelah itu. Kenapa kamu mentuhankan Isa? Wah, Isa kan anaknya Allah. Ibaratkan berhala dengan Isa ini dibuat pelantara. Nah, tetap musyrik kayak gitu itu. Ya. Jawabannya, Ustadz, ini yang penting, Ustadz. Ini yang paling penting nih. Di sebelah itu ya, di komal-komal sebelah kaum laknatullah ini gitu, sering merubah-rubah hadis dan cenderung merubah-rubah menafsirkan sendiri untuk mencari orang-orang yang bisa disesatkan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana sih cara mengetahui hadis itu sahih atau tidak, supaya ini teredukasi buat semuanya, Pak Ustaz? Silakan. Kalau masalah hadis itu ada di mustalah hadis sudah ya. Jadi hadis itu ada sahih, hasan, dhaif. Sama seperti baca Al-Qur'an itu loh. Ada qiraah syaba'ah, ada masyhur, ada syadz. Nah, untuk mengetahui hadis sahih ada 5 syaratnya. Sanadnya bersambung, tidak syadz, tidak kemasukan illat, sifatnya adil dan dobit. Nanti kurang 1 saja masuk ke hasan udah. Di bawahnya hasan dhaif. Di bawahnya dhaif udah palsu sudah, maudhu sudah. Itu. Nah, nanti hadis itu terbagi 4. Kalau ada yang namanya hadis itu jamid. Jamid itu Bukhari Muslim. Sahih semua. Nanti ada sunan. Seperti Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad. Ada musnad gitu itu. Ya itu sahih kayak gitu itu. Untuk perinciannya, setiap satu hadis nanti dicari di syarahnya. Oh, hadis ini sahih. Oh, hadis ini lemah karena ada ini ilat ini gitu. Ya baca syarahnya nanti. Jangan cuma baca terjemahan dengan hadisnya doang, tapi tidak baca syarahnya. Bahaya. Orang-orang apa ini Pak Ustadz ya? Orang-orang kayak gini dia apa? Ini lagi gini. Ini lagi begini. Kata sudah api apa belum? Loh, saya dari awal api sudah api saya ini. Tanya kardian saya. Gimana sih? Ustadz ada Saya ini. tidak yang handi dengan Bang Juma, Ustadz Sugi, tidak bisa dipisah dari dulu. Mulai dari FB. Kalau Bang Juma ada di neraka, saya mungkin di neraka. Kalau di api ya api gitu. Oh, baru banyak yang kenal Ustadz Tata ini dari dulu seperjuangan sama kita, gitu loh. Kelempar dia ya? Enggak tahu. Kan Enggak sih, kenal di sana. Naik lagi Tat. Ya itu teman-temannya, kalau di sebelah itu sering robah-robah hadis segala macam itu nggak usah didengerin, nggak usah naik untuk meluruskan. Percuma, biarin aja, direkam aja. Ya itu intinya, direkam aja, jangan naik untuk meluruskan, percuma. Karena hanya orang yang berilmu bisa meluruskan itu. Mereka juga nggak bisa baca kok, gundulnya kan banyak sering menantang mereka. Itu kan ya. Jadi hanya beberapa orang tuh yang bisa mengerti hadis secara lebih jauh. Ustadz Tata, Ustadz Wafi, Bang Juma, Ustadz Alip, Bang Ardiansa. Kalau saya belum ya. Jadi kalau ada mendengarkan di sebelah kayak gitu, nggak usah naik deh. Skip aja, udah tinggalin. Tapi kalau sekiranya ada benar-benar dia monolog, menghujat gitu ya, direkam aja, bawa ke kita, ya kita akan bawa ke ranah hukum. Udah banyak kok kita masukkan. Seperti Gratia Pelo, salah satu akademis, dosen pula lagi yang ada di Jawa Timur itu, gitu ya, masuk itu
Masuk karena merubah-rubah hadis. Kira-kira gitu ya. Pak Ustadz tadi naik tapi loncat lagi. Oh udah, alhamdulillah. Naik kalau saat teman naik itu cuman itu aja kan belum maghrib, bentar lagi di sana. Silakan yang baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Andi, Pak Ustadz Tata, Bang Juma. Mau nanya nih, mau Ustadz Tata. Ini Pak Ustadz, tadi dengar tuh pembicaraan Pak Ustadz tuh dari awal tuh mengenai apa ya, kita berdakwah gitu, menyampaikan Tuhan tidak akan menghukum atau mengajab seseorang apa belum datang peringatan itu yang memberitahu kepada mereka. Nah terkait dengan ini Pak Ustadz, di sini kan saya ada satu daerah yang ada satu kelompok lah kita bilang, saya nggak usah sebutkan sukunya, saya di daerah Banten Pak Ustadz. Mereka tuh hidup menutup diri Pak Ustadz dengan aliran kepercayaan gitu. Kasihan mereka, tidak ada yang memberikan peringatan. Kita di Indonesia gak bisa sudah. Bagaimanapun ada azan dengar, ya, ada dunia maya. Sedangkan yang dimaksud dengan surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Dan seorang di sini, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maksudnya, kalau ada orang kayak Tarsan, memang tidak pernah mendengar dakwah Islam memang. Nah ini yang dimaksud. Kalau masih pernah satu kali aja berarti sudah. Ya, berarti sudah sampai ke dia. Nah, kenapa kok kalau Allah tidak mengutus Nabi ke mereka ini kok tidak diazab? Karena memang tujuan utusan itu diutus supaya manusia nanti tidak bisa mengelak ketika ditanya oleh Allah. Ayatnya ini. Rusulam mubasyirina wa mundirina li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, ini intinya. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Misalnya, Handi, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Maaf ya Allah, saya tidak kenal kalau engkau ini Tuhan. Bukankah aku dulu mengutus Muhammad? Nah kan tidak bisa mengelak kan? Kecuali Allah tidak mengutus. Sedangkan di ayat ini tujuan utusan itu untuk mengabarkan supaya setelah disampaikan orang yang mendengar tidak bisa mengelak nanti. Wong sudah sampai ke mereka kok mereka tidak beriman. Ya tapi Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz saya potong. Iya. Ini kayaknya kasusnya agak beda Pak Ustadz. Mereka menutup diri itu karena keyakinan dengan kepercayaan mereka gitu. Kayak apa karuhun atau apa gitu Pak Ustadz. Dan mereka menutup diri sampai mereka tidak pakai sendal, tidak mengikuti perkembangan modern, Ya, informasi mereka nggak sudah dapat. sampai intinya. Ajaran sudah sampai ke mereka. Gak masuk ke ayat ini. Itu udah bahlul itu udah bang, itu bahlul udah itu, ingkar udah itu udah cukup. Oke? Oh begitu ya. Iya. Tapi di zaman modern ini saya rasa tidak ada satupun umat atau makhluk hidup di muka bumi ini tidak pernah mendengarkan azan. Gitu intinya ya bang ya. Kalau ada orang sudah kayak gitu menutup diri ya sudah kafir udah selesai. Ya tugas kita hanya berdakwah, nggak boleh memaksa. Oke? Oke sih. Oke, makasih. Makasih. Jadi Ustadz Tata ini satu pesantren dengan Ustadz Wafi dari Sidogiri, Pasuruan, satu guru sama Ustadz Romli, teman-teman ya. Jadi dari dulu, cuman beliau ini jarang-jarang saja karena sibuk melayani santrinya. Santri gimana Ustaz di rumah? Ya ada lah, main layangan semua.
Jam segini kok belum ngumpul. Masya Allah. Itu ya teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau nggak ada, ini sobat-sobat lagi nih kita tanyain, Ustaz. Kan sering OT naik bertanya tuh, Ustaz. Kadang-kadang agak sulit menjawabnya. Contoh nih, kamu itu menyembah batu, Tuhanmu itu nggak ada, nggak bisa dilihat. Kamu itu Al-Quran itu dongeng, karena banyak yang hilang dimakan kambing, macam-macam, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Ya, kalau Islam dikatakan nyembah batu apa enggak? Karena kiblat itu tidak ada hubungan dengan batu, dengan bangunan enggak. Yang disebut bait suci di situ tanahnya sebenarnya. Dan kiblat itu mulai dari bawah sampai ke langit. Itu kiblat. Sehingga andaikan batu dicuri orang misalnya, atau Ka'bahnya dibom rata, ya tetap kiblatnya ke situ. Wong tanahnya yang suci itu. Ya. Makanya itu kiblat bukan disembah. Memang ajaran Samawi itu semuanya punya kiblat. Makanya Nabi pertama kiblatnya ke Baitul Maqdis selama 17 bulan atau 16 bulan. Setelah itu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, disuruh pindah ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu kiblat yang pertama. Karena yang membangun Ka'bah itu Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis itu minimal dibangun oleh siapa? Cucunya Ibrahim. Berarti yang awal itu sebenarnya Ka'bah gitu. Nah, terus masalah ayat-ayat matang kambing itu tidak ada ya. Kalau memang ada itu ayat di nasih mansub gitu. Karena para sahabat ketika Rasulullah itu menyampaikan wahyu, mereka tulis. Terus dihafal lagi. Andai kan ditanya, pernah ada hilang karena dimakan kambing, wah mereka hafal kok. Gitu. Bukan hanya ditulis, hafal gitu. Hanya saja hadis-hadis yang menjelaskan dimakan rayap atau apa, itu biasanya ayat-ayat yang sudah dinasih, diganti. Karena Quran dan hadis itu ada nasih mansukh. Gitu loh. Terus apa lagi tadi? Ya itu aja sih. Hajar Aswad menghapus dosa. Itu sering tuh diulang. Kedua Abdon nih. Kamu itu kamu nggak kenal alammu, nggak bisa kamu lihat. Oke. Sebenarnya walaupun misalnya ya hadis sahih misalnya, mencium Hajar Aswad menghapus dosa, ya gak masalah. Kan hukumnya sunnah. Al hasanat yudhibna sayyi'at. Bukan hanya mencium Hajar Aswad. Setiap perbuatan baik menghapus dosa. Kan dalam Al-Quran gitu. Al hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap perbuatan baik, makanya orang yang tobat nasuha itu banyaklah perbuatan baik. Gitu loh. Biar supaya tertutupi yang jelek itu menjadi kebaikan. Jadi tidak masalah kalau memang mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kebaikan pahala. Ya bukan hanya Hajar Aswad. Ada duri di tengah jalan, takut ganggu orang, kita singkirkan. Perbuatan baik itu. Setiap perbuatan baik menghapus kesalahan. Gitu. Terus, wah Tuhanmu tidak bisa dilihat tahta. Iya, karena Tuhan kami samawi. Tuhan yang dikenalkan oleh Musa, mati manusia kalau melihatnya. Atau yang dikatakan Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Sehingga dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, tidak bisa dilihat. Jadi kalau kamu nanya Tuhannya Muslim tidak bisa dilihat, iya, karena Tuhannya Muslim adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Kata Yesus Tuhan tidak bisa dilihat. Gitu. Justru kamu ini ajaran siapa? Kok Tuhannya bisa dilihat? Akhirnya kalau ajaran pagan, Tuhan menjelma, dewa menjelma jadi manusia, dilihat. Tapi kalau Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, nggak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Dalilnya jelas semua itu. Justru mereka nanya seperti itu berarti membantah Yesus, membantah Musa mereka. Gitu.
Ada pertanyaan di bawah Pak Ustadz. Saya bacain. Kenapa nggak ada perempuan yang Nabi dan Rasul Pak Ustadz? Ya, ada kan gini ya. Memang ada yang mengatakan ada Nabi, tapi mayoritas mengatakan tidak. Nabi itu cuma laki-laki. Terus ada yang mengatakan misalnya ada Siti Maryam itu. Kan kata Nabi, apa definisi Nabi? Nabi itu manusia yang menerima wahyu. Ya. Siti Maryam kan didatangin Jibril. Lukas 1:19. Atau Nabi Muhammad didatangi Jibril. Maryam 17. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Pertanyaannya, Maryam didatangi Jibril untuk menyampaikan firman Tuhan. Nabi-nabi yang lain didatangi Jibril juga. Apakah Nabi? Secara arti Nabi. Tapi karena memang kata ulama tidak ada Nabi dari perempuan. Jadi walaupun Siti Maryam menerima wahyu, maka dikategorikan bukan gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan ada, karena melihat definisi. Utusan itu apa? Utusan dengan Nabi apa bedanya? Wong dua-duanya menerima wahyu. Bedanya kalau Nabi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Berarti tidak punya umat. Kalau Rasul pasti punya umat. Karena Rasul itu wajib dia menyampaikan wahyu itu yang dia terima. Makanya Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Gitu loh. Mantap. Itu jawabannya ya yang dibawa. Kedai kopi. Mantap. Assalamualaikum. Sebentar lagi kita udahan ya menjelang maghrib nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan terakhir. Sebentar lagi kita udahan ya. Waalaikumsalam. Baik. Bang Andi, ini kita rungkapkan kemudian Bang Andi. Silakan terakhir. Kalau rungkat aja nggak apa-apa. Mau tanya ini Ustaz. Baik. Bang Andi, ini kita rungkapkan kemudian Bang Andi. Silakan terakhir. Iya. Silakan Bang. Langsung Bang. Bedanya untuk Kristen sama Katolik itu apa ya Ustaz ya? Loh ini bukan ranahnya Ustaz. Skip. Ranahnya Ustaz. Jangan nanya Ustaz ya kayak gitu. Kecuali ada Kristen di sini. Kita tahu bedanya ya 73 sama 66 itu kitabnya beda ya. Udah cukup ya. Kita tahu bedanya ya. Sampai aja Bang Andi ya. Itu kitabnya beda ya. Udah cukup ya. Aduh ini kok double suara dia ganggu. Suaranya double ganggu. Udah Ustaz. Yaitu ya 73 sama 66 itu bedanya. Dan yang lain-lain. Tapi ini bukan ranahnya kita bahas itu. Nanti kita monolog. Kristen, kalau ada Kristen naik silakan. Kalau Kristen yang bertanya boleh. Ada Kristen di bawah sebelum kita tutup menjelang maghrib. Ya udah kalau nggak ada kita tutup ya. Habis maghrib atau habis isya kita buka kembali room ini, oke? Iya dari pagi juga nih Bang Andi. Jika begini. Bang Andi, ini gimana? Kita rungkatkan Bang Andi. Ya, rungkat aja. Terima kasih buat semuanya yang ada di sini. Semoga semoga ilmu kita bertambah, Islam kita semakin kuat, jangan mudah terprovokasi. Intinya itu terima kasih juga kepada Ustadz Tata, semua ustadz-ustadz yang ada di sini. Semoga kita lebih baik dan kita menjawab sudah tiap hari kok. Dan sering kita mengatakan kalian itu hanya kerjanya bertanya aja. Tidak dikasih ruang untuk naik bertanya pada mingkem kaku gitu loh. Itu intinya. Terima kasih. Ya, aku mau ngucapin dulu selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa pada hari ini ya, teman-teman. Masya Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih di sini ada gurunda kita, Gurunda Zuma, Gurunda Handi, Ustadz Tahta. Iya, saya sendiri. Itu juga saya. Gurunda Bunda Kores. Ya. Terima kasih saya ucapkan.
Baik, di sini sudah maghrib. Gimana Akhi Kores? Kita tutup ini? Gak Bang usah, Andi? standby aja roomnya. Ya nongkrong di sini. Siap. Ya jaga-jaga. Siap. Ya gitu ya. Aman, everything is underwear. HP-nya Oh, ada ya tuh. udah. Allah wabarakatuh. Kita standby ya. Iya standby. Kedua, kalau sekiranya ada siapapun mau diskusi akademik, ingin diskusi Kristen ya utamanya ya, ingin diskusi dengan Ustadz Tata, saya bisa jadwalkan. Syaratnya harus berdata, berilmu. Kedua, ya harus sopan. Anda dipersilakan boleh tanya 1000, 1100 atau 11.000 pertanyaan, silakan. Dilumat semua oleh ustadz-ustadz kami gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa dijawab. Jadi jangan sombong kalian gitu ya. Tapi ingat, satu pertanyaan dari kami membuat Anda pingsan 7 hari 7 malam. Adapun kalau Anda nekat menjawab, akan menjadi lawak-lawakan dan lucu-lucuan, menjadi piti-piti. Nonton aja piti-pitinya seperti apa. Kan ini Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Saya tanya kan, sejak kapan Yesus menyatu dengan Bapa? Pusing dari sananya. Oh, berarti di dalam kandungan menyatu dong. Pusing. Loh, masa Bapak dikandung oleh Maria? Sejak kapan? Pusing kan di situ. Saya balik lagi. Waktu Yesus hidup di dunia, di umur berapa dia menjadi Tuhan? Pusing. Ada yang bilang sejak bayi, ada yang bilang 30 tahun, macam-macam jawabannya kan gitu ya. Lucu kan? Coba aja tanya, atau pertanyaan sederhana. Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Bingung. Kalau Tuhan yang merawat manusia, berarti yang dirawat Bunda Maria bukan Tuhan. Serba salah kan jawabnya. Atau apa, makhluk yang bergantung kepada Tuhan atau Tuhan yang digantung oleh makhluk? Bingung jawabnya. Siapa yang digantung di salib? Nah, pertanyaan sederhana kayak gitu membuat mereka nekat menjawab, ya jadinya lucu. Kesimpulannya, inilah resikonya menuhankan makhluk. Itu kesimpulannya. Top merkotop. Kalau pendeta sekelas S3 kita tanya pertanyaan anak SD, pusing dia jawabnya. Pusing dia. Andi, ini kan pertanyaan anak kecil. Jangan itu dong. Loh, ini saya mewakili ponakan gua kok yang pulang dari sekolah dia, yang nggak mau dia. Masih ingat nggak, Res? Josias Lengkong itu loh, atau MIM. Ditanya pertanyaan anak kecil. Jangan gitu dong. Nah, ini saya umpama ini Pak Pendeta. Pak Pendeta punya ponakan kelas 1 SD, dicengin sama temennya. Tuhanmu 3, Tuhanmu 3, nangis pulang. Om, Tuhan kita 1 apa 3 om? Gimana nih Pak Pendeta jawabnya coba? Iya. Nah, kan gitu ya. Iya, Mas dia. Nah, ada teman kita mahasiswa namanya Pak Bonar Narasi ya. Pak Bonar Narasi di Jogja, dia kuliah. Dia lagi sambil nyuci motor. Dicengin sama teman muslimnya, dia masih Kristen. Pak Bonar, enak kali kau Pak Bonar. Kenapa bang? Tuhan mau 3, mati 1, masih ada 2. Bingung dia. Yang bener. Akhirnya apa? Sebulan kemudian dia mualaf. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Ada di Jogja. Gitu loh bang. Jadi yang sederhana. Tapi kalau mereka ini membahas ini Res ya teman-teman, membahas cabang, membahas bagaimana Nabi Musa, Nabi Adam, bagaimana yang lain-lain, lancar omongannya. Giliran dibalikin siapa Tuhanmu, berapa Tuhanmu, bingung jawabnya. Bener. Bener gak tuh? Kira-kira gitu. Ya kalau saya areanya sih di situ, kalau Kores kan areanya bermain data. Kalau saya cukuplah diwakili. Jadi kalau saya butuh data, logika ya. Warung kopi kalau Bang Andi itu Ikhwan. Iya itu. Kalau Bang Juma dikomparasi semuanya diambil, kalau Bang Juma ditelan semuanya. Kagak ada matinya. Kalau Bang Juma ya.
Kalau Pak Desugi data lawan data. Open camp lawan gua, siapa yang bisa hafal Bible? Nah, gitu kalau Pak Desugi. Kalau Ustaz Tata, Ustaz Wafi itu silakan bertanya, saya menjawab. Gitu. Kalau Bang Kores, Jibril itu, data apa lu? Ini data gua. Yang mana yang benar? Yang mana yang sahih kan gitu. Nah, setelah baca data, selamat datang di kebenaran. Jangan kayak Takia Korintus. Gitu ya, Res? Yo X, jangan Takia Korintus. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku udah maghrib sini ya. Standby. Siap. Ya. Standby. Ya kalau Ahi Jibril QQ, kalau aku Spesial. Ya, Ahi Bejo. Tak terbantahkan ya kalau Kores ya. Spesial. Iya, aku Mas. Terbantahkan. Datanya tuh yang aib-aib gitulah pokoknya tuh. Data-data yang bikin pedes mata itu semua. Kalau itu. Habis nih nggak ada yang berani naik lagi tadi ya. Nggak ada karena Bang Jumal udah nggak ini. Ada lagi yang masih mau naik. Maghrib masih bisa, silakan. Ada yang Di bawah. Pak Saiful gimana, udah pertanyaannya udah cukup? Ricky. Oke, Pak Saiful, terima kasih ya. Feraistar Bang, di bawah ada akun 007 ini nanya kenapa guru ngaji kok cabul-cabul. Ya mereka salah baca ini kali mungkin karena apa, mereka terjerembab pada Efesus 5:22. Nah itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak kuat iman, baca kitab sucinya para penghujat, cabul itu jadinya. Serius. Nggak percaya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak percaya, lihat aja. Banyak pemuka-pemuka agama mereka itu, mereka main bokep. Bokepnya banyak itu, tumpah-tumpah itu di tempat-tempat bokep. Maghrib. Yo, Bang, saya mau selamat tanya, maghrib. Fadol. Boleh saya tanya Bang? Mau bertanya. Boleh banget atuh, iya sok. Saya Muslim Bang. Hanya tadi ada tingkah laku yang tidak baik bagi saya. Ini Bang. Tadi kan ada di roomnya Kristen. Itu 2 orang ya bisa dibilang pandai Quran dan hadis. Mereka itu saling berdebat sesama mereka. Sesama Kristen berarti. Sesama Muslim. Di roomnya? Di roomnya tadi, roomnya orang Kristen. Baru itu orang Kristen itu mantan ya Bang Kores ya, sini Bang. murtad. Itu dibenarkan nggak? Dibenarkan. Di rumah orang Kristen baru punya temanya itu Tuhan Yesus dan Allah. Tapi kedua Muslim ini justru mereka dua yang berdebat tentang ajaran Muslim sendiri, berdebat tentang hadis-hadisnya Imam Syafi'i, satu lagi pegang imam apa itu nggak tahu. Yang didebatinnya apa konteksnya? Konteksnya itu Tuhan Yesus dan Allah. Saya sudah naik tadi, sudah ingatkan mereka, nggak usah berdebat akan tentang itu, harus sesuai dengan temanya di atas. Tapi mereka nggak mau, malah itu yang perempuan dia sampai bilang katanya dia terima apa tadi kah, wahyu dari Allah kah, katanya lewat mimpi. Lewat mimpi. Tentang hadis apa tadi tuh? Iya. Makanya ada yang bilang dia terima wahyu dari Allah lewat mimpi. Iya. Ada tadi komentar di bawah.
yang bilang dia Kak Alia itu nabi terakhir. Elia Mirion. Alia. Nabi terakhir namanya Aliyah gitu. Enggak, maksudnya orangnya aja gitu. Karena dia bilang katanya dia terima kawayu dari Allah katanya lewat mimpi katanya. Bang Alam mungkin baru-baru nyimak TikTok yang debat kayaknya. Karena kita udah sosialisasi lama sekali ya, udah dari sejak zaman di YouTube juga udah ada, jangan menyimak, jangan masuk. Maksudnya komal penghujat. Gini, kalau maksudnya abang bisa tolong. Iya, itu makanya Bang, saya mau kasih tahu dengar dulu. Itu kemungkinan Anda masuk di komal Kristen penghujat yang sedang cosplay nyamar itu muslim sama muslim supaya kelihatan muslim sama muslim ini berantem atau Saya tadi sempat naik Bang, saya ingatkan. Saya bilang nggak usah bahas itu. Memang udah ada Bang kayak gitu Bang, sudah banyak itu. Mereka sengaja tampilkan seperti itu gitu. Makanya disosialisasikan tidak masuk ke sana, apalagi menanggapi. Makanya Bang, bergabunglah di API supaya Anda paham apa yang dibahas di debat lintas agama di TikTok, di media sosial. Kami bisa memberikan pengarahan. Yang manakah komal, yang manakah yang muslim gitu, supaya dikenali mana muslim, mana bukan. Ya. Itu Bang. Itu makanya ada yang sekarang dibuat Belajar Islam Indonesia untuk menyatukan umat Islam. Netizen itu supaya paham. Kalau ada penghujatan pun itu mudah nanti kita tanganinya. Gitu. Kalau pernah ada yang berselisih, kita bisa berikan pemahaman. Itu udah salah besar sekali tampil di media sosial. Kalau memang muslim nggak mungkin. Iya. Hati-hati terfitnah kan Bang, makanya. Oke lah Bang. Tapi tidak ada ini mengkaji tentang ajaran Islam lebih mendalam, semuanya Ada. debat. Di YouTube ada itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Bu Yahya ya gitu ada. Kalau YouTube itu kan kajian fikih Bang, itu fikih itu mendasar Bang, bukan kajian mendalam kalau fikih itu. Ada, mau apa? Mau tentang apa? Dakwahnya mau tentang apa? Ya, maksudku di dalam TikTok ini kok sering debat-debat itu loh. Ada Ustadz Abdul Somad juga ada di TikTok diiniin. Live-nya. Maksudku setiap muslim ya? Iya, setiap ulama itu ada keahliannya, setiap ruang itu ada khususannya gitu ya. Di sini kita khusus memang mengcounter untuk ketauhidan Bang. Fitnahan hujatan sebenarnya, diskusi, menjelaskan bagaimana Islam seharusnya yang sebenarnya. Padahal berbeda. Mereka tanpa didiskusikan pun sebenarnya Kristen itu sudah tahu semua tentang ajaran Islam. Oh enggak Bang. Tahu persis. Kalau sudah tahu gini Bang ya, dalam beberapa lama ini aja sudah berapa banyak yang mualaf dari sini gitu. Sudah tahu mereka akan mualaf sebelumnya. Kalau tahu persis, siap, mantap, keren. Harus gitu. Stok HP berikutnya. Sebenarnya sudah tahu persis tentang ajaran Kristen. Cuman kalau HP rusak, lihat saya ingat telepon Bang Kores, HP rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si selisih ini Kristen apa Muslim ya? Muslim lah. Oh. Ngaji dulu, ngaji dulu. Kalau ke Muslim kenapa tidak membolehkan orang berapologet gitu, berdebat sama Kristen? Apakah Anda berani masuk di komal Kristen ngomong seperti itu? Bilang jangan menghujat Islam. Ajaran agama kita pun memang melarang untuk berdebat Bang. Janganlah. Iya, tapi kalau mereka yang duluan menghujat gimana Bro? Nah itu debat lagi. Ya kita nggak menghujat, kita nggak menghujat sesembahannya kok. Kenapa kok kita malah dibilang menghujat sesembahannya? Orang kita di sini cuma menjalankan An-Nahl 125 sampai 126 gitu. Kita balaskan siksaan yang mereka berikan kepada kita dengan timpal yang sama. Cuma gitu doang kita kok. Gitu. Kalau mereka nggak mau bukti jangan mulai. Betul. Kalau berdiskusi sama mereka nggak bisa kita pakai ayat Al-Quran Bang.
Iya makanya. Loh ya bisa lah. Kita kan berdiskusi, kita berangkatnya dari firman Allah dulu. Firman Allah dulu berangkat, baru kita diskusi gitu. Gini loh Bang. Maksudnya gimana? Mereka sendiri tidak mau menerima Al-Quran. Bagaimana kita mau memvonis kelakuan mereka dengan dalil dari Al-Quran? Maka itu kita Loh, bukan. An-Nahl ayat 125 sampai 126 itu tuh buat kita. Ini aku bacain dulu ya. Kalau Ini untuk buat kita ini. bisa. Kalau untuk kita umat Islam, Al-Quran itu baru bisa diberlakukan. Hukum Al-Quran itu berlaku Ini untuk kita. Nah, di sini nih. 125. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ini itu dari kita. Dan berdebatlah dengan mereka cara yang baik. Nah, itu mereka tuh siapa? Di luar orang Islam. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Mantep banget Allah udah kalau udah ngasih hukum. Ya enggak? Gitu. Jadi para pendebat ini aku anjurkan kalian tuh, bukan kalian, kita berangkat dari An-Nahl ayat 125 sampai 126 gitu loh. Nah, jadi Bang Selisih, kita di sini masuk ya dari dulunya debat-debat itu lintas agama. Tadinya kan karena ada penghujat-penghujat itu, kita menjawab apa yang mereka fitnahkan. Kita berikan kepada mereka pemahaman bahwa itu fitnah, yang benar tuh seperti ini gitu. Ini dakwah Bang. Kita sedang berdakwah, mereka yang sedang menghujat. Kita membuka tentang isi Bible mereka untuk memberitahukan kepada mereka isi pengajaran dalam kitab mereka itu seperti ini, bukan seperti yang mereka yakini. Karena mereka meyakini bukan berasal dari Bible-nya sendiri sebenarnya. Gitu. Mereka mendapatkan dari pengajaran para pemukanya yang sudah menyimpang dari kitabnya sendiri sebenarnya. Gitu. Kita belajar ini ya di sini akibat hujatan mereka. Kita buka kitab mereka. Sehingga sekarang ini mereka itu tidak bisa berkutik untuk membawa ayat manapun, dalil apapun. Karena Kita banyak belajar membuka Al-Quran lagi, membuka hadis, makin menambah khazanah kita Bang. Ada hikmahnya semuanya Bang. Ya itulah yang ini kan yang ku tanya, yang ini agak ini apa? Yang agak aku mau bahas ini, kenapa lah mereka senang sekali. Aku itu tidak setuju sebenarnya kalau ada orang mengaku-ngaku Muslim tapi melarang orang Islam berdebat dengan penghujat-penghujat. Itu namanya apa namanya? Pengkhianat namanya itu. Munafik Bang. Itu memang perintah agama Bang. Kita dilarang untuk mendebat mereka. Ya terus, tapi kalau Nabi kita dihujat, terus agama kita dihujat. Coba kamu lihat-lihat di bro, di siapa itu, PC The King kan namanya itu, yang sering memutar lagu penghinaan itu. kalau ini ya Bang Selisih, yang Bang Abbas Selisih bilang itu kita dilarang berdebat, itu Abang ambil dari hadis. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan ta'al, panggillah ahli kitab dan orang-orang kafir. Alkitab menyuruh kita untuk berdiskusi dengan mereka, menyamakan persepsi sama dengan debat beda loh Bang. Iya, makanya disinilah kita menampilkan diskusi Bang. Mereka membawakan pada debat, kita jawab dengan setimpal. Karena Al-Quran mengatakan bagi mereka yang mau untuk mendengarkan, berikan kepadanya pemahaman. Tapi yang tidak mau, kita harus tegur keras. Kalau mau lihat perdebatan di room-room mereka itu, yang kalau ada orang Islam naik, kalau ada jawaban yang benar, pasti nanti tidak lama itu umurnya di-kick, diturunkan. Yang dicari itu mereka orang-orang Islam yang bisa dimurtadkan, yang bisa dibogo-bogoin. Makanya orang yang aku yakin kalau untuk dimurtadkan tanpa melalui TikTok ini umat Islam, saya yakin mustahil Bang. Mustahil. Apa yang dicari di Kristen? Mustahil. Beda halnya kalau di alam nyata, karena mungkin faktor ekonomi, faktor karena hal lain. Kalau melalui TikTok mustahil. Makanya Bang, jangan melarang orang berdebat. Enggak berdebat sih, kalau di room Islam itu enggak berdebat sebenarnya, cuma diskusi. Tapi kalau di room Islam ya terus. Izin Bang, izin. Puas nggak Kak ketemu sama ini Bang Zuma? Tersampaikan ya.
cita-cita Makanya aku satu hari ini aku nggak bikin kakak turun. Karena aku kan janji kan kalau ada guru enggak aku naik kakak kan. Iya. Iya, karena jadi itu ada utang. Sekarang kulihat memanas itu bang, setiap di debat di TikTok itu kulihat memanas sekalian, semua pada memanas. Berbahaya itu. Itulah bukan nggak berbahaya lah, kan orang-orang ini kan apa namanya terlalu memfitnah Islam. Jadi orang-orang ini, contoh anggota-anggota Bang Zuma, dia ini jadi benteng buat kita umat-umat Islam. Contohnya misalnya di Aceh, aku orang Aceh kan, di Aceh. Kalau ada orang-orang yang menghina Islam, ada yang menghina Nabi, itu gelar di mana? Dicari itu sama orang Aceh. Makanya perlu kita orang-orang ahli ilmu bagian agama sebelah itu untuk memperkuatkan agama kita supaya orang-orang awam yang di Islam tidak tersesat sama fitnah-fitnah mereka. Itu bang. Jadi tolonglah bang, kalau anda muslim betul-betul muslim ya janganlah melarang saudara kita atau menyalahkan mereka ini. Iya. Karena Enggak, aku enggak menyalahkan bang. Yang aku cuma nanya kenapa senang sekali berdebat dengan cara seperti ini. ya coba masuk di room-room Kristen itu. Kalau anda tidak panas telinganya dengar di sana. Cukup 5 menit aja stay di sana. Bagaimana pasti anda tahu tuh bagaimana hujatan mereka, bagaimana cacian mereka terhadap Nabi. Berarti kalau anda benar-benar muslim pastilah anda panas. Tapi kalau anda cuma munafik ya berpihak kepada mereka. Begitu kira-kira. Coba anda renungkanlah. Oke ya, sih. Curhatnya udah. Ini ada yang mau naik lagi saatnya. Gimana Bang Selisih, udah ya? Ya udah saya turun aja ya kalau ada yang mau naik karena saya enggak bisa enggak bisa berdebat aja, tapi cuma bisa ngasih tahu sesama orang Islam. Lebih bagus gak jadi diskusi. Kalau berdebat tidak akan ada. Karena yang yaitu aku bilang, mereka itu bukan tidak tahu ajaran Islam. Percuma juga dipaksakan. Allah itu untuk apa? Untuk mendakwakan. Sekarang siapa pengganti Nabi? Ya kita bang. Nah, dakwah dengan debat itu beda bang. Nah, inilah masalah pahamnya. Jadi bang, dakwah itu macam-macam bang. Dakwah itu bisa dengan hartamu, bisa dengan lisanmu, bisa dengan perbuatanmu. Banyak macamnya bang. Silakan, mau dari mana anda masuk surga itu? Dari harta, dari perbuatan, dan lisanmu. Silakan. Tetapi jangan melarang orang berbuat kebaikan. Ketika anda melarang, ya kita berbuat baik. Nah di sini dipertanyakan keimanan anda. Itu. Sebatas apa? Lakum dinukum waliyin itu bukan untuk menurut kalian dulu. Menurut kalian debat itu baik atau tidak? Berdebatlah dengan baik. Jangan sopan. Agar apa? Agar ada ilmunya. Gini bang, gini aja contoh bang. Dalam sekian gini. selisih ya. Nih saya contohkan simpel, ya. Anda larang itu perdebatan politik, bisa nggak Anda larang? Perdebatan politik? Ya, silakan. Nah, kalau politik dengan agama kan beda bang. Apa bedanya bang? Kenapa bilang perdebatannya baik? Politik itu segala hal bisa halalkan mereka. Ini perdebatannya baik kamu bilang. Kenapa saya larikan politik abang bisa mengelak? Nah gini, ini bang, abang termasuk ciri orang yang munafik. Janganlah. Sekarang politik itu segala hal dihalalkan bang, segala cara dihalalkan. Kalau perumpamaannya ke politik nggak bisa lah. Nah kalau ke politik itu baru namanya itu debat. Kalau di sini kan meluruskan. Iya. Kalau politik itu debat, makanya itu.
Nah, ini apa? Makanya kalau di sini itu enggak berdebat bang, ini di sini meluruskan gitu loh. Belum ada sejarahnya di zaman Nabi pun. Kristen itu sudah ada, orang Nasrani itu sudah ada, Yahudi ada, tapi